Bulan lalu saya baru kembali dari Eropa. Ya, dan di Eropa tentunya dengan program Unicorn, ya Eurodream. Di sana banyak orang tanya, Anda datang dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Indonesia itu sebelah mana ya? Indonesia, Anda tahu Bali nggak? Oh, Bali saya tahu. Nah, itu. Ya, Indonesia bagian dari Bali ya? Oh, terbalik saya bilang ya. Bali bagian dari Indonesia. Bali begitu terkenal di sana, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bisa bicara depan Anda ya, karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa saya bisa hadir di sini dan juga berkat support sistem Unicorn ya. Begitu banyak leader yang berhak bicara depan Anda, tapi kehormatan bagi saya hari ini saya diizinkan untuk men-sharingkan cerita saya kepada Anda. Ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk support sistem kita Unicorn, United Core Vision ya. Support sistem yang luar biasa ya. Dan biasanya saya kalau kemana-mana bicara seperti ini biasanya sendirian ya. Dan kali ini saya beruntung sekali, saya selalu ya sejak bulan-bulan yang lalu selalu ditemani oleh seorang wanita cantik di samping saya. Ya, saya tahu banyak yang iri, ya. Tapi tepuk tangan dulu untuk istri saya ya, Ibu Syana. Rasanya enak sekali karena Ibu Syana mensupport saya ya, di bisnis ini dan kalau Anda berpasangan, salinglah Anda mendukung di usaha ini. Jalankan bisnis ini secara berpasangan itu lebih enak, ya, saling mensupport. Ya, Anda menjadi lebih solid. Oke. Saya ingin memperkenalkan diri saya bagi Anda yang belum kenal saya. Ya, nama saya Franciscus Saverius Joko sebetulnya. Ya, nama Joko belakangnya itu katanya nama Jawa. Ya, betul. Saya asli Jawa, tapi di Jawa yang sebelah barat. Ya, Jawa Barat maksudnya. Ya, bukan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, kalau di sana biasanya Joko jadi Jaka. Itu bedanya. Tapi saya tetap namanya Joko dan katanya itu artinya laki-laki sejati. Ya, bangga juga ya. Nah, saya anak pertama dari 3 bersaudara, ya. Jadi semuanya laki-laki. Saya anak paling sulung, ya. Dan saya lahir di keluarga yang biasa-biasa saja, ya, keluarga yang tidak berlebihan. Ya. Rumah kami biasa-biasa saja dan ayah saya adalah seorang pekerja keras sejati, betul-betul pekerja keras. Ya, beliau dari mulai dulu berpengalaman sebagai supir truk, ya. Buruh tekstil, tukang sablon, segala macam beliau bisa. Pokoknya beliau kerja keras. Ya, dan juga ibu saya juga sama. Ibu rumah tangga sekaligus juga dia tukang masak. Ya, dia buka catering untuk membackup ekonomi keluarga dan kedua-duanya ini paduan yang sangat serasi. Mereka berdua pekerja keras sejati. Ya, dan mereka menghabiskan begitu banyak waktu dalam kehidupannya demi anak-anaknya. Kerja keras nggak pernah berhenti dari siang sampai malam dan saya lihat, saya salut sekali, saya bangga sekali punya orang tua seperti beliau berdua. Tapi ada satu hal, saya takut. Ya, saya memandang, wah, kalau gitu hidup harus seperti itu. Hidup harus kerja keras, itu yang saya takutkan waktu itu. Ya, saya salut sekaligus saya takut juga. Ya. Nah, itu keluarga saya dan saya secara pribadi pun bukan orang yang luar biasa. Justru waktu kecil saya begitu banyak kekurangan. Ya. Terutama secara fisik. Jadi saya dilahirkan, saya membawa satu penyakit dan berlangsung selama 12 tahun, saya menderita penyakit yang namanya asma. Ya. Minimal sebulan sekali asma saya kambuh. Kena dingin sedikit, batuk, pilek langsung kambuh lagi asmanya. Ya, bahkan biasanya sebulan 2 kali, rutin, konsisten penyakitnya. Ya. Nah, 12 tahun Anda bayangkan, selama itu saya sering sakit asma dan dari situ saya selalu konsumsi obat-obatan kimiawi, ya, kimia dari dokter. Nah, saya sudah terbiasa dengan obat, akhirnya nafsu makan saya berkurang dan saya jadi tubuhnya kurus, ya, kurus ceking. Ya, makanya tadi cita-citanya pengen kayak Adere. Ya. Nah, karena dulu waktu kecil saya merasa paling kurus di antara teman-teman yang lain, paling pendek juga tubuh saya betul-betul. Dibanding yang lain saya tertinggal secara pertumbuhan. Ya, dan itu bikin saya jadi minder, ya, dalam hal fisik. Ya. Saya tinggal di sebuah rumah itu rumah tua, rumah di mana keluarga besar tinggal di sana. Jadi ramai sekali di rumah itu banyak anak-anak. Ya. Saya nggak sadar bahwa ternyata selama itu orang tua saya belum punya kemampuan untuk punya rumah. Ya, saya pikir itu rumah orang tua saya, numpang di rumah mertua, ya, pondok mertua indah katanya. Ya. Nah, saya di situ karena rumah saya di dalam gang, ya, jadi saya sering bergaul. Ya. Waktu kecil saya punya banyak teman tetangga-tetangga. Kalau rumah dalam kompleks biasanya sulit bergaul. Nah, waktu kecil itu saya karena di sekolahan saya minder, saya sering mainnya di rumah. Ya, di rumah saya sering bikin home meeting. Kumpul-kumpul di rumah, jadi saya sering undang orang datang ke rumah, main di rumah saya. Ya, saya selalu jadi tuan rumah waktu itu. Nah, kami sering main yang raja-rajaan, main kerajaan-kerajaan, dan saya selalu jadi rajanya waktu itu. Ya.
Nah, dan itu sudah terbiasa, setiap main raja-rajaan, to be continue, besoknya saya jadi raja lagi, terus saja. Ya. Nah, sampai suatu kali saya sering ditanya, kalau orang lain ditanya, anak-anak yang lain ditanya oleh gurunya di sekolah, mau jadi apa nanti besar? Jadi dokter, Bu. Ya, ada yang jadi pilot, jadi astronot. Ya, saya ditanya mau jadi apa kamu? Jadi raja, Bu. Ya. Nah, kok jadi raja dia bingung juga. Tapi kan yang namanya anak kecil nggak bisa dibantah, ya. Nah, saya memikirkan begitu enaknya kalau kita jadi seseorang yang bebas. Yang namanya raja bebas menentukan. Ya kalau di film-film saya belajar, bebas menentukan mau apa. Ya hari itu mau makan apa semuanya tersedia, mau pergi kemana saja. Ternyata dari kecil saya sudah tahu apa yang namanya freedom atau bebas. Ya. Saya suka hal seperti itu, ya. Dan kalau saya baca di buku, nama saya Franz, nama depan saya, itu artinya memang orang bebas, ya. Itu rumah saya. Nah, di situ punya keterbatasan, ya. Tadi rumah, lalu, nah saya juga kalau kemana-mana karena rumah saya dalam gang, saya nggak punya kendaraan, ya. Akhirnya setiap hari kerjaannya kalau mau kemana-mana selalu harus nebeng mobil, ya. Mobil yang selalu lewat di jalan setiap hari, ya. Mobil umum maksudnya. Supir saya banyak, mobil saya juga banyak, gonta-ganti setiap hari. Ya. Jadi saya bangga dengan itu semua. Nah, kalau saya sekolah dari mulai TK sampai SMA, itu saya naik angkot setiap hari. Jadi sudah terbiasa tidur di angkot, kadang makan di angkot, dan sebagainya. Ya, saya pernah mengalami angkot saya tiba-tiba mogok, ya. Lalu nggak lama mesinnya terbakar. Oh, pengalaman pokoknya banyak sekali. Angkot supir yang ngantuk, nabrak itu udah sering. Ya. Segala macam, saya punya pengalaman dengan angkot. Gitu, ya. Dan kalau saya pulang sekolah, teman-teman yang lain masih nunggu dijemput, saya tinggal ke depan sekolahan, saya tunjuk aja, mobil yang saya tunjuk langsung berhenti, saya langsung naik, langsung pulang. Itu hebatnya kalau kita naik angkot. Ya. Saya bangga lagi waktu itu. Ya. Wah, lebih keren saya dibanding teman-teman saya. Ya. Di situ saya melihat bahwa ternyata sebetulnya kehidupan saya di bawah rata-rata. Ya, begitu banyak orang yang lebih nyaman. Kalau saya pulang naik angkot enak dari sekolahan tinggal tunjuk, tapi kalau sudah nyampe dekat rumah saya, itu saya harus jalan kira-kira 1 sampai dengan 2 kilo. Setiap hari seperti itu. Ya, sekalian olahraga lah pikiran positif saya. Ya, 1 kilo, 2 kilo. Sehari, 2 hari nggak apa-apa, seminggu. Lama-lama bosen juga. Jadi saya sering malas pulang. Akhirnya sering nongkrong di sekolahan. Nah, saya memperhatikan bagaimana keadaan sekolah saya. Ya, nanti saya ceritakan. Nah, sebelumnya saya merasakan banyak hal yang tidak nyaman yang saya alami. Ya, ketidaknyamanan itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa sih kok hidup saya seperti ini, kok orang lain lebih enak. Saya cuma merasa bahwa oke, nggak apa-apa, hari ini saya tidak nyaman. Minimal saya punya banyak pengalaman. Ya, anak-anak lain nggak punya pengalaman seperti saya. Pikiran positif saya itu. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, ketidaknyamanan saya dari sejak kecil itu menjadikan satu yang bermanfaat bagi saya. Itu menjadi bahan bakar saya untuk saya bisa sukses sampai hari ini. Itu berkat saya merasa bahwa itulah hal yang memotivasi saya untuk menjauhi ketidaknyamanan itu mendekati apa impian-impian saya. Ya. Nah, dan di bisnis ini saya belajar, saya telusuri ternyata ada yang namanya pain and pleasure. Mungkin Anda pernah dengar, ya. Kalau listrik ada yang positif, negatif. Kalau positif, negatif, Anda colok dua-duanya pakai tangan Anda, nah itu ada strum, ya. Itu positif dan negatif. Jadi manusia ini ada pain, ada pleasure. Ya, ada sesuatu yang dalam hidupnya tidak disukai oleh dia. Ya, itu namanya pain. Sesuatu yang menyedihkan, menyebalkan, sesuatu yang dibenci, keadaan yang tidak suka itu pain, ya. Pain itu akan mendorong seseorang untuk menjauhinya, ya. Dan ada yang namanya pleasure. Pleasure itu sesuatu yang didambakan, ya, impian, sesuatu yang diinginkan, ya. Kalau bahasanya Pak Heru, pleasure ini dream book, kalau pain ini ketakutan book katanya. Ya. Nah, ini yang kita hindari. Nah, dari kecil ternyata saya punya pain yang saya hindari sehingga saya mencari apa pleasure saya. Itu manfaatnya buat saya. Jadi saya sekolah di sebuah sekolahan yang Borju di kota Bandung, sekolah ini sangat terkenal, ya saya nggak perlu sebut namanya. Nah, disitulah tempat sekolah para anak-anak orang yang hidupnya di atas rata-rata, ya para pemilik perusahaan tekstil, ya perusahaan showroom mobil dan sebagainya, pabrik sepatu, wah pokoknya yang punya pabrik, ya yang punya showroom dan sebagainya. Nah, disitulah saya bersekolah, ya. Di sana setiap hari saya mengamati ternyata, wah hidup mereka ini betul-betul enak. Pulang sekolah mereka dijemput mobil yang sangat mewah, ya. Mobil apa saja kalau saya lihat di televisi ada atau di majalah, beberapa hari kemudian di sekolah saya ada. Menarik sekali. Jadi saya sering pulang telat, saya suka duduk di sana, saya perhatikan, wah mobil-mobilnya bagus-bagus ya. Ada mobil sport, mobil sedan mewah, ada yang pakai jeep, gagah sekali.
Seperti itu setiap hari sehingga saya sampai sekarang mengerti otomotif karena gara-gara itu. Ya, saya belajar tipe-tipe mobil segala macam saya tahu. Dan itu jugalah salah satu awal saya membangkitkan impian saya. Wah, suatu kali saya pengen punya mobil yang ini. Suatu kali saya pengen mobil itu. Suatu kali saya pengen yang ini, pengen ini, pengen ini. Saya terus afirmasi setiap hari saya bangun impian saya di sekolah. Dan saya juga mulai tertarik karena pulang telat saya sering nebeng pulang. Ya, kadang-kadang ikut teman-teman saya nyobain naik mobil yang enak. Wah, ternyata enak juga jadi orang kaya. Ya, mobilnya nyaman, ya jauh sekali dibanding angkot. Bapak Ibu tahu ya, kalau naik angkot, saya nggak tahu di sini ada angkot nggak? Ada ya. Nah, kalau angkot di kota Bandung itu, Anda dijamin kalau naik angkot tuh nggak akan bisa tidur, nggak akan ngantuk, ya karena pengemudinya luar biasa itu, ya. Seolah-olah saya merasakan itu rodanya tuh nggak bundar itu sebetulnya. Kiri kanan belok, wah ya, bahasa Sundanya gerada-geruduk gitu ya, bergejolak mobilnya. Nah. Kalau ini mobilnya smooth, ada lagunya gitu ya. Wah, tenang sekali naik mobil ini, AC-nya dingin ya. Wah, saya bilang ini memang enak. Selama ini saya perhatikan dari luarnya, ternyata dalamnya lebih enak lagi. Ya. Wah, ini nih impian saya. Ya. Kadang-kadang saya diajak mampir makan siang oleh orang tua teman saya itu makan siang dulu di satu tempat di kafe yang bagus. Lalu pulang ke rumahnya dan saya lebih bengong lagi lihat rumah-rumah mereka. Ya. Rumahnya besar-besar halamannya. Ya. Nah, pembantunya tuh tinggal di satu pavilion. Nah, pavilionnya itu sebesar rumah saya. Itu pavilion pembantunya, ya. Nah, jadi rumahnya besar sekali, ya. Saya lihat di belakangnya dibikinin lapangan basket, ya. Di tengah ruangan besar itu ada sebuah piano besar, ya. Ternyata kakaknya seorang pemain piano. Makan siang sambil memandang ada taman yang indah, ada bonsai di sana, ada air terjunnya. Wah, betul-betul luar biasa lah rumahnya. Nah, itu menjadikan sejak kecil saya punya impian yang besar. Ya, saya mulai bisa merasakan kehidupan mereka, walaupun hanya sementara kalau saya pulang sekolah. Setelah itu, saya kembali lagi ke rumah. Nah, ada satu hal yang saya nggak bisa nikmati, yaitu kalau mereka sudah masa liburan. Ya, liburan ke luar negeri, ya pergi ke Eropa, jalan-jalan ke Australia, naik cruise, kapal pesiar. Wah, itu yang bikin saya ngiler, tapi saya nggak mungkin kan nebeng. Boleh nggak gua ikut liburan? Kan nggak mungkin, ya, ngerepotin, ya. Nah, itu yang saya nggak bisa rasakan dan itu juga menjadi salah satu impian saya waktu itu, ya, waktu kecil. Itu saya gabungkan setiap hari dan di situ, ya, saya punya impian besar. Tapi ketika saya pulang dari rumah itu, ya, kembali naik angkot lagi, ya. Impian sama kenyataan kok jauh banget sih, ya. Naik angkot lagi, jalan lagi 1-2 kilo kehujanan dan sebagainya. Bapak Ibu ada yang pernah merasakan seperti itu atau sekarang sedang merasakan? Anda punya impian sangat besar, ya, impian besar, Anda punya dreambook, punya tempel gambar mobil yang Anda suka, rumah yang Anda suka, tapi ternyata ketika Anda sadar dari lamunan Anda, ya, Anda sedang ada di pinggir jalan, lagi hujan besar, Anda sedang nungguin motor Anda ditambal bannya, ya. Padahal yang dibayangin mobil yang enak sekali, empuk, tapi kenyataan beda, betul? Ya. Siapa yang merasa impian Anda sama kenyataan masih jauh sekali sekarang? Wah, ya. Tapi tepuk tangan dulu untuk Anda. Kalau Anda seperti itu, Anda seperti saya. Ya. Anda lakukan bisnis ini dengan serius, suatu kali Anda akan menggantikan saya bicara di panggung ini. Anda akan bercerita seperti saya. Ya. Itu akan jadi cerita yang sangat menarik. Ya. Nah, waktu itu dari kecil saya sudah mengalami hal-hal seperti itu. Impian tapi kok jauh sekali dari kenyataan. Ya. Dan akhirnya saya sering afirmasi. Ya. Saya sering melamun. Kalau saya mandi, saya makan, saya sering dimarahi. Karena mandi bisa 1 jam. Ya. Mandi, nyedok air, sampai airnya habis saya baru sadar saya belum shampoo, belum sabunan. Karena saya lagi melamun, ya, wah mandi ya. Saya melamun, sedang ada di rumah yang indah, ya, sedang tiduran sambil nonton home theater segala macam. Akhirnya airnya habis, ya. Kalau lagi makan saya bengong, saya makan kadang-kadang lauknya nggak disentuh, nasinya doang habis, ya. Itu sering terjadi dan mama saya sering marah. Ternyata apa yang saya lakukan, saya sambil melamun, itu saya sambil membayangkan, saya baru tahu itu namanya adalah afirmasi, ya. Saya membayangkan, memvisualisasikan apa yang saya mau betul-betul kuat. Dan itu semua berguna. Karena hari ini apa yang saya bayangkan itu sudah menjadi kenyataan untuk saya lewat bisnis ini. Nah, jadi itu yang saya lakukan waktu itu dan ternyata ada sedikit jawaban, ya. Saya masuk ke SMA. Nah, di SMA kelas 3 ada teman saya bilang, kamu mau coba bisnis gak? Wah, anak SMA bisnis kan keren juga. Ya, bisnis apaan? Ya, pokoknya ikut dulu sama gua. Ya, ada seminar bagus. Ya. Nah, waktu itu saya diundang ke sebuah seminar. Ya, seminarnya seperti ini. Ya. Lalu di situ ketika pembicaranya diperkenalkan ada sebuah klip. Ya.
Wah, di klip itu dilukiskan bagaimana hidupnya begitu enak, ya, lifestyle-nya begitu menggoda saya. Ya, bisa pembicaranya itu bepergian dengan mobil yang mewah yang saya impi-impikan, ya. Waktu itu mereknya BMW. Dan pembicara itu punya kebebasan waktu, ada simbol di mana jam wakernya dibuang, ya. Lalu dia bisa berenang setiap saat katanya, hari apapun juga, hari kerja dia, wah ini orang enak sekali hidupnya, ya. Dan saya pengen kayak dia. Nah, saya ikuti seminar itu dan saya semangat sekali, kok semua yang ada di klip itu yang dibicarakan oleh pembicara itu kehidupan yang saya mau, ya, kehidupan yang betul-betul saya inginkan selama ini. Wah, ini bisnis bagus, ya. Akhirnya saya ikut. Nah, saya baru sadar itu bisnis namanya MLM, ya. Nah, konon itu MLM tertua di dunia katanya, ya. Saya ikuti MLM itu, saya nggak peduli, yang penting impian saya bisa dicapai. Wah, saya kerja keras, saya sering pulang malam, ya, saya udah mulai lupa sama pelajaran sekolah. Dari kecil, dari sejak TK sampai SMA saya termasuk yang berprestasi dan nggak pernah lolos dari 10 besar, ya. Dan nggak pernah ada nilai merah di rapot saya. Tapi kali itu saya betul-betul cuek sama pelajaran, ya, karena saya melihat bahwa impian saya sudah di depan mata. Nah, saya lakukan dengan kerja keras, ya, betul-betul lupa waktu sampai malam, pulang malam, besok pagi sudah berangkat lagi sekolah, pulang sekolah langsung home meeting dan sebagainya. Dan ternyata hanya berlangsung 3 bulan. 3 bulan pembagian rapot, dan di rapot saya 1 angka merah pertama kali dalam seumur hidup saya. Matematika lagi. 4, ya. Ya, boleh tuh. Ya. Nah, itu rekor dalam hidup saya belum pernah ada angka merah, dan kali itu ada angka merah. Tentu saya orang tua saya syok, ya. Wah, kok bisa seperti ini? Akhirnya saya dipertanyakan kenapa pulang malam segala macam, ketahuan, ya. Saya berbisnis. Udah, nggak usah bisnis-bisnisan, ya. Yang penting sekolah dulu. Itu yang dikatakan orang tua saya. Akhirnya lampu merah itu menyala, ya. Saya akhiri bisnis itu cuma 3 bulan, ya. Membuahkan 1 orang downline, ya, menghasilkan 1 orang downline dan bonusnya 0, ya. Tapi menyisakan banyak sikap positif, dan saya punya dream book yang saya buat waktu itu. Itu yang menjadi satu bekal saya, ya. Nah, saya bilang dalam diri saya, suatu kali saya akan cari lagi bisnis ini. Saya akan jalankan bisnis ini untuk mencapai impian saya. Itu yang saya pikirkan pada saat itu, ya. Nah, akhirnya menurut dengan orang tua saya lulus SMA, saya masuk kuliah seperti apa yang saya mau. Saya masuk jurusan komputer. Nah, di situ ketika saya kuliah, saya mulai mendengarkan isu-isu yang bicara tentang, wah, bisnis MLM itu nggak jalan, ya. MLM itu cuma nipu-nipu, ya. Wah, saya penasaran, ya. Saya cek, saya telepon sponsor saya yang dulu, ya. Saya telepon upline saya, ternyata betul, semuanya sudah muntaber, sudah nggak ada yang jalanin lagi bisnis MLM itu, ya. Semuanya sudah bubar, satu pun nggak ada. Dan anehnya mereka kalau ditanya kan saya positif nih, saya cuma nanya, gimana bisnisnya? Tersinggung. Mukanya langsung merah, langsung marah gitu. Wah, ternyata dia trauma, ya. Nah, saya nggak tahu. Saya masih tetap positif, tapi dengan fakta seperti itu saya mulai berpikir, wah, impian saya mungkin tidak semudah itu dicapai lewat bisnis seperti itu. Ya, mungkin saya harus ikuti jalur yang benar. Kuliah IP tinggi, ya. Lalu cari kerja yang terbaik, cari gaji besar, ya. Itu yang saya cita-citakan akhirnya. Berlangsung begitu, saya kuliah dengan sangat serius, saya jalankan. Nah, saya pernah dengar dari teman-teman yang sudah lulus, katanya kalau mau dapat kerjaan gampang, itu jangan cuma lulus IP tinggi, tapi harus punya nilai plus. Ya, di CV kita harus ada pengalaman ikut seminar, ya, pengalaman dapat sertifikat organisasi, jadi pemimpin ini, jadi ketua himpunan dan sebagainya. Ya, akhirnya saya berpikir, oke, kalau gitu saya harus jadi mahasiswa plus. Ya. Saya mulai aktif berorganisasi, apapun juga saya ikutin. Dari Kepalang Merahan, Tim SAR, ya, pencinta alam. Ya, saya juga terlibat fitness tadi, ya. Lalu juga klub bela diri, segala macam saya ikutin, semuanya. Ya. Nah, dan saya sering ikut seminar-seminar pengembangan diri. Ya, apapun juga saya nabung, di situ saya ikut. Ya. Nah, satu kali ada sebuah seminar yang saya ikuti waktu saya sudah menginjak di semester 6. Ya, bukan seminar, training sebetulnya. Di semester 6, ketika saya sudah mengambil skripsi saya, sudah ada topiknya, ada training bagus, ya, pengembangan diri. Nah, saya mulai ikut. Kan di akhir-akhir, setelah mau lulus, apalagi harus sering ikut seminar, training dan sebagainya, supaya CV-nya panjang, ya. Nah, itu yang kata orang, betul ya, seperti itu ya. Nah, dan disitulah sebetulnya saya berjodoh, ya, dengan kesuksesan saya. Nah, saya masuk ke training itu,
Ya, saya duduk, saya ikuti trainingnya dengan sangat serius sekali. Dan ternyata ada satu peserta training, ngomong-ngomong itu training khusus untuk mahasiswa, tapi ada satu peserta yang konon katanya mahasiswa. Ya, datang dengan pakaian sangat rapi, jalannya sangat serius, duduk di sebelah saya, ya, nggak senyum sama sekali, kelihatannya agak sombong itu orangnya. Nah, orang ini mulai kenal saya, kenalan, dan begitu kenal, orang ini lebih banyak ngomong dibanding trainernya. Ya. Ngomong terus, ya. Wah, saya bilang ini orang jatuh cinta sama saya kali. Ya. Nah, ngomong terus segala macam diceritain dan ternyata menarik juga apa yang dia katakan. Ya. Nah, di akhir hari itu training, kita ada 7 hari dan itu hari kedua ya kalau nggak salah saya kenal dengan dia. Nah, dia bilang, saya punya bisnis. Ya, bisnis ini cocok buat orang kayak lo. Ya, orang yang senang organisasi, ya, orang yang senang kepemimpinan, ini cocok banget. Ya. Bisnis apaan? Saya bilang. Oh, itu bisnis network. Network. Oh, ya, karena saya orang komputer. Network kan internet. Oh, bisnis warnet, ya. Oke, saya bilang. Iya deh. Emang gimana cara-caranya supaya gue bisa ikut bisnis itu? Oh, ini bisnis benar-benar bagus nih, bisnis baru nih sekarang, ya. Nah, kalau mau ikut, gue nggak bisa jelasin banyak-banyak. Lu datang aja nanti hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada pertemuan, nah di sana baru dijelasin lebih lengkap. Oh, oke. Hari Sabtu, kok hari Sabtu saya bilang. Kalau hari Sabtu kan pantang kemana-mana, kecuali ngunjungin pacar. Ya, nah waktu itu saya punya pacar dan saya cuma bilang, oke deh nanti gue datang. Dalam hati gue nggak bakal datang. Ya, ngapain gue datang lu pertemuan hari Sabtu malam Minggu? Ya, nah akhirnya saya lupa, saya nggak pernah datang ke pertemuan itu. Ya, nah hari Rabu berikutnya training hari ketiga. Ya, jadi minggu ketiga, teman saya ini datang lagi, wah saya mulai ingat, iya, waktu Sabtu kan saya nggak datang, waduh saya punya utang sama dia, nggak enak. Bener aja dia duduk di sebelah saya lagi, dia langsung nanya, lu kok nggak datang? Waduh mati gue jelasinnya gimana, ya. Nah, saya bilang, wah sorry acaranya banyak, ya kebetulan ada yang ulang tahun, saya udah janji datang, nggak bisa dibatalin segala macam, saya punya banyak alasan, pokoknya saya sibuk, ya. Oh, ya udah. Tapi sayang banget lu nggak datang, ya. Nah, ini bisnis itu betul-betul bagus. Bisnis ini, ya, ini investor terbesar dari Cina, ya. Dan wah masa depan lu kalau lu join di bisnis ini benar-benar bagus, ya benar-benar. Di sini praktek kepemimpinan. Orang seperti lu tuh potensinya sangat besar di sini. Ya, pokoknya saya dibikin penasaran. Terus dia ngomong. Akhirnya saya capek dengerinnya dan saya bilang iya ya. Jangan-jangan bisnisnya memang menarik gitu. Saya dibikin penasaran, ya. Nah. Dan saya memutuskan, oke, Sabtu ini saya akan datang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda hadir di sini. Siapa yang baru pertama kali hadir di seminar Vision Seminar ini? Ya, oke, kita beri aplaus dulu untuk rekan-rekan yang baru. Bapak Ibu, Anda hadir karena Anda penasaran ya. Karena orang yang mengundang Anda pintar sekali mengundang Anda. Ya, nah, saya pun demikian. Ya, saya waktu itu diundang. Nah, mungkin Anda merasa terjebak hari ini, tapi Anda lihat di akhir pertemuan ini, Anda akan betul-betul bersyukur karena Anda diundang ke pertemuan ini. Anda akan berterima kasih pada orang yang mengundang Anda, karena hidup Anda akan berubah. Nah, saya memutuskan untuk hadir dan saya pikir, wah, nanti dulu kalau bisnis yang dibagi-bagiin, ditawar-tawarin ke orang, kayaknya bisnis network yang MLM itu loh. Ya saya mulai mikir, wah jangan-jangan yang dulu saya pernah ikut dan katanya nggak jalan. Wah kalau gitu bahaya kalau saya datang sendirian. Ya, akhirnya satu kelas training itu ada beberapa orang. Nah, saya mulai mempengaruhi mereka semua untuk hadir. Ya, jadi saya ketika pertama kali diundang, saya sudah pintar ngundang orang. Ya, saya undang, kira-kira ada 10 orang yang komit mau datang janjian sama saya. Hari Sabtu itu datang. Wah saya tenang. Seandainya ini bisnis menjebak saya, toh banyak yang terjebak. Saya pikir begitu. Ya, saya nggak sendirian. Nah. Jadi Sabtu itu saya datang, hadir di sana, ya saya tunggu di depan sampai semua teman saya datang baru saya masuk. Ya, saya masuk, belum apa-apa udah dimintain duit di depan. Ya, register udah gitu masuk, wah pertemuannya sepi. Ya, nggak terlalu banyak, akhirnya orang datang banyak dan ternyata ruangan itu penuh karena teman-teman saya yang datang sebetulnya. Ya, ruangannya nggak terlalu penuh harusnya. Nah, jadi saya ikuti pertemuan itu. Dan wah ternyata ini pertemuan lain dari yang saya duga. Ya bukan MLM nih, bukan seperti yang dulu. Ya. Pertama kali yang muncul orang menjelaskan produk dari Cina bagus sekali. Saya betul-betul, wah saya belum pernah lihat produk seperti ini. Ya kalsium terbaik di dunia. Ya. Lalu di situ ada yang kesaksian, yang sudah sakit kakinya 3 hari minum, bertahun-tahun sakit kaki langsung sembuh. Ya lalu ada yang macam-macam, diabetes dan sebagainya. Wah ini produk apa nih?
Ya. Nah, saya lupa. Loh, iya, katanya bisnis network. Kalau warnet kenapa kesehatan? Kok nggak nyambung gitu ya? Nah, wah ini gejalanya udah mulai jelek nih. Ya. Nah ternyata sesi kedua majulah teman saya itu. Teman saya maju, wah semua orang tepuk tangan, ini orang kok betul-betul kayaknya ditunggu-tunggu oleh semua orang ya. Dia bicara dengan antusias, dia mulai menggambar ya. Bintang 2, kalau dapat yang bintang 2 ya, dapat 215.000. Bintang 3 kalau bintang 3 485. Bapak Ibu ternyata itu MLM ya. Waduh, ya hati saya langsung tenggorokan saya langsung telan ludah ya, sesak nafas rasanya. Asma saya mau kambuh ya. Nah, padahal udah sembuh dari sejak SD kelas 6 ya. Wah, ini kan yang dulu. Wah, bener kan gua terjebak ya. Untung aja teman saya banyak ya. Wah, kalau nanti dia pasti mau follow up, saya kabur duluan biar teman saya yang di follow up. Nah, itu saya rencanakan ya. Nah, terus saya ikutin sampai selesai, dia presentasi dengan sangat semangat, tapi saya udah nggak mau denger, saya nggak konsen. Ya, nah selesai, teman saya pada pulang. Ya. Ternyata teman saya lebih cepat pulang dibanding saya. Mereka lebih gesit, ya. Pulang semua. Tinggal saya sendirian karena saya ke WC. Waduh, udah nggak ada, saya mau keluar dicegat sama teman saya. Wah, kena, ya. Teman saya bilang, gimana? Bisnisnya bagus kan? Menarik kan? Ya, lumayan, saya bilang gitu. Ya, terus gimana? Ya, lu pasti join kan? Oh, ntar dulu, gue pikir-pikir dulu dong, ya. Ada nggak bahannya biar saya bisa pertimbangin, saya bisa pikir-pikir. Oh ada, dia kasih fotokopian dengan gagahnya, dikeluarin dari tasnya, set. Fotokopian hitam putih bahasa Mandarin, cah, ya keluar. Nah, saya bingung, bisnis besar, wah bisnis besar, investor besar dari Cina segala macam, ya bahasa Cina betul, tapi fotokopian ini bukan bisnis besar, saya pikir gitu, ya. Oke deh, ya. Ya udah nanti gue pelajari, gue nih orangnya kalau ada sesuatu harus dipelajari dulu, saya bilang gitu. Wah, kalau gitu tepat dong. Wah, kenapa? Besok ada pertemuan, lu bisa belajar. Waduh, salah saya bilang ya. Saya ngomong saya suka mempelajari, langsung dijebak sama dia. Ya. Besok ada pertemuan namanya NDT. Ya, lu datang aja ke sana. Kalau bisa yang semua teman-teman yang barusan itu lu undang lagi. Ya. Di pertemuan itu lu akan belajar. Wah, di situ 7 sesi lengkap. Ya. Kalau tadi datang cuma 2 jam, nanti besok ya durasinya 6 jam. Waduh, lebih gawat saya bilang. Mau belajar apa 6 jam ya. Nah, oke. Tapi terus terang dia bilang, lu potensial dan lu nih leader. Belum apa-apa lu bisa undang 10 orang. Potensi lu sangat besar. Ingat kata-kata gua kata dia. Ya, lu pulang malam hari ini pastiin besok ketemu lagi sama gua di sana katanya. Oke, gitu. Ya, malam itu saya pulang, gak bisa tidur, saya renungkan bisnis itu, ini bisnis kok kayak gini ya. Kayaknya sesuai sama impian saya yang dulu. Jangan-jangan ini bisa menghidupkan impian saya. Tapi katanya MLM gak jalan. MLM itu kan tipu-tipuan. Wah, saya berkecamuk sampai akhirnya saya tertidur. Ya. Pagi itu saya bangun, saya ingat, wah saya sudah janji sama teman saya itu. Saya harus datang ke acara itu. Ya, dan saya berangkat langsung. Saya datang di sana dan ternyata betul, ya acaranya itu akan panjang, ya hampir setengah hari. Dan di situ ada pembelajaran. Sesi pertama dibawakan oleh teman saya yang barusan. Ya. Teman saya itu maju dengan semangatnya dan semua orang menyambut lagi luar biasa. Dan ternyata diedifikasi, MC-nya bilang begini, kita akan belajar dari seorang yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah peringkat tertinggi di Jawa Barat. Bintang 5. Ya. Wow, plus ya. Nah, seperti kalau sekarang sudah bronze lion gitu ya. Nah, waktu itu bintang 5 peringkat tertinggi di Jawa Barat, Bapak Ibu. Ya, nah, dan luar biasanya di situ teman saya ini betul-betul membukakan kembali ya pikiran saya, membukakan hati saya, membongkar semua impian saya keluar, ya membongkar citra diri saya, membongkar keyakinan saya, dan di situ saya teryakini bahwa ternyata saya selama ini ya punya potensi yang sangat besar tapi dipendam jauh-jauh ya. Di sesi pertama itu teman saya ini membawakan impian dan sikap. Wah, dengan penuh berapi-api ya, ada cerita gajah sirkus, ada cerita tentang Wilma Rudolph. Wah, ya luar biasa. Dan di situ saya lihat, oh ternyata ya, bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki satu potensi yang sangat besar. Ya, hari ini saya mau bicara kepada Anda Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapat di pertemuan itu. Ya, di situ diceritakan bagaimana ada seekor gajah. Ya, gajah itu adalah gajah yang dari kecil sudah dipelihara oleh sebuah sirkus. Ya, dari sejak kecil gajah ini berbeda dari gajah yang lain karena nantinya akan ditampilkan menjadi gajah
untuk pertunjukan, ya. Nah, gajah ini selalu latihan setiap hari dan gak ada waktu bermain, ya. Setelah dilatih, gajah ini diikat dengan rantai besar dan ada satu tonggak tiang besar diikatkan ke sana rantainya, ya. Sehingga setiap kali gajah ini mau bermain-main, baru 2 meter dari tiang besar itu, gajah ini sudah tersangkut kakinya di rantai. Ya. Setiap kali dia coba ke arah sana, nyangkut lagi. Terus seperti itu, ya. Sampai-sampai kakinya lecet. 2 hari, 3 hari dia coba selalu seperti itu, akhirnya dia putus asa dan tidak pernah mencoba untuk bermain-main lagi. Ya. Dan ini berlangsung terus sampai gajah ini besar. Ya. Setiap hari setelah pertunjukan dia hanya diikat dengan tali biasa, lalu ditancapkan dengan pasak yang hanya sekitar 50 cm di tanah, sudah nggak ada lagi tiang besar. Ya, coba Anda perhatikan gajah sirkus, itu nggak mau kemana-mana. Ya, dia aman-aman saja di situ, dia nggak berani kemana-mana karena dia trauma kakinya sakit. Ya. Nah, suatu kali ya, sirkus itu ada satu kecelakaan sehingga terjadi kebakaran, ya, tendanya rubuh dan itu terjadi dekat tempat si gajah itu ditambatkan, ya. Dan apinya panas sekali, akhirnya si gajah ini tidak kuat, ya, dia terbangun dan dia merasa kalau dia nggak lari, dia nggak paksa kabur, dia akan terbakar, ya. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia bangun, dia lari dan ternyata dengan sangat mudah tiang itu tercabut. Dengan sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena tenaganya sebetulnya jauh lebih besar untuk mengalahkan hanya sekedar tali dan pasak yang kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba Anda sadari bahwa sebetulnya setiap dari Anda punya potensi yang sangat besar. Ya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bahwa si A suksesnya sekian, si B sekian. Tuhan memberikan potensi kepada kita semua begitu banyak, begitu besar sekali kepada setiap dari kita. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda. Ya. Tidak ada yang membeda-bedakan sekalipun itu nilai, rapot ataupun IP. Ya. Anda kuliah IP-nya berapa, itu nggak membedakan peluang Anda untuk sukses. Ya. Nah, yang penting adalah Anda menyadari potensinya. Itu yang saya waktu itu pelajari di sana. Kalau kita menyadari kita punya potensi besar, ya, kita berhasil membongkar batas itu, membongkar belenggu itu, maka kita akan pasti ya, bisa mengeluarkan potensi itu dan bisa mencapai sukses kita. Ya. Dan diilustrasikan kalau Anda sebuah kendaraan, Anda punya cc yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Anda pernah melihat, ya, atau tadi barusan Anda melihat di panggung ini, atau Anda melihat saya kali. Ya, itu si Pak Frans. Ya. Pak Frans kan usaha ini segala macam, dia kebetulan punya latar belakang yang mendukung. Mungkin Anda memberikan pembenaran kepada saya bahwa saya memang layak sukses, sedangkan Anda tidak. Salah besar. Ya. Anda pasti bisa sukses. Anda punya peluang yang sangat besar. Setiap dari Anda, semuanya sama. CC kita sama. Yang penting Anda cabut batasan itu. Ya. Mungkin Anda punya batasan karena dulu di lingkungan Anda waktu kecil Anda pernah satu kali dijudge, ya, dihakimi bahwa Anda seorang yang nggak berbakat. Anda seorang yang nggak punya masa depan yang cerah. Itu hanya batasan palsu, batasan semu. Ya, Anda mungkin diurutkan di sekolahan, Anda menjadi ranking terakhir, sehingga Anda mencap bahwa Anda orang yang tidak punya peluang untuk sukses dibanding yang lain. Itu salah besar. Ya, di bisnis ini itu semua nggak berlaku. Yang penting Anda mau pelajari, semuanya bisa dipelajari dan Anda pasti sukses. Anda bisa seperti kami yang duduk di depan sini, itu pasti. Ya. Nah, itu yang saya pelajari di sana. Bagaimana saya meyakini diri saya positif, ya, sangat positif. Nah, sejak itu setiap pagi saya bercermin, rasanya percaya diri kok jadi beda sekali, ya. Dan Bapak Ibu, tahukah siapa teman saya itu? Seorang yang luar biasa, ya, seorang yang punya andil besar dalam kehidupan saya. Beliau adalah peringkat tertinggi di Asia Pasifik, 3 Diamond Gold Lion Asia Pasifik, Bapak Louis Tendean dan istrinya Ibu Feve. Luar biasa sekali. Tanpa beliau berdua, hari ini nasib saya mungkin berbeda, ya. Dan malam itu, ya, saya mulai tambah pusing lagi. Ya, malam sebelumnya udah pusing nih, ya. Malam itu saya meyakini, wah ini bisnis bagus, ini untuk saya. Lebih bagus dari MLM yang dulu saya pernah ikut, ya. Kayaknya ini betul-betul jalan untuk saya, ya. Nah, saya agak bimbang, ya. Saya baca buku Cash Flow Quadrant dan ternyata buku itu justru menyadarkan saya. Ya, kalau saya cari kerja sesuai yang saya tadi cita-citakan ketika awal kuliah, nasibnya saya ada di kuadran kiri. Nasibnya adalah menukarkan waktu dengan uang. Ya. Tapi di bisnis ini saya pelajari masa depan saya adalah saya bisa punya aset besar di usaha ini. Dan itu yang saya pilih. Ya. Dan Bapak Ibu, keputusan itu ternyata tepat. Ya. Kalau saja saya hari itu memutuskan untuk tidak bergabung dengan Tianxi, saya tidak ada di depan Anda. Ya, hari ini teman-teman saya yang masih di dunianya,
dunia programmer, ya. Mereka semua masih terima penghasilan di bawah 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur sampai weekend terus-menerus setiap hari. Seperti itu terus, ya. Dan saya bisa terima penghasilan 5 sampai 10 kali lipat mereka dengan saya jalankan bisnis ini. Dan satu hal yang nggak bisa mereka nikmati, saya punya banyak waktu luang. Nah, jadi pendeknya saya bergabung, ya, saya positif sekali dan saya mulai, Dreambook saya yang lalu saya perbarui, saya pindah-pindahkan. Dan lucunya, Dreambook saya yang lalu di bisnis yang lalu, mobil impian saya juga sudah BMW sebetulnya. Ya, jadi saya tinggal pindahin, saya cari gambar yang lebih bagus, saya tempel lagi, ya, warnanya silver. Ya, nah. Jadi saya buat Dreambook, ya, saya gali impian saya sendiri, saya buat segala macam. Nah, saya mulai buat daftar nama. Ya, saya mulai susun daftar nama, dan disitulah saya mulai kepikiran, wah, beberapa teman yang dekat, teman kuliah, teman sekolah, sponsor saya dulu di bisnis yang lalu, ya, saya mulai tulis semua nama-namanya, orang-orang yang berhubungan dengan bisnis ini. Ya, nah, dan sambil saya coba produknya, ternyata itu juga membuat saya lebih yakin lagi. Karena pada saat itu saya punya asma sudah sembuh, ya. Tapi saya punya alergi, setiap pagi saya pasti bersin. Pasti bersin berkali-kali, langganan, setiap pagi, konsisten. Ya. Nah, selalu seperti itu dan waktu saya minum kalsium, ya waktu itu Chewable, ya. Kadang-kadang kalsium 1, kalau saya nggak sempat saya minum Chewable, kalau saya buru-buru. Nah, ternyata tanpa sadar setelah seminggu bersin saya itu berkurang. Ya. Dan satu hal lagi yang luar biasa, saya coba produk diabetes karena keluarga saya diabetes dan nenek saya diabetes yang paling senior di antara keluarga saya. Ya, sudah puluhan tahun, wah ini dia. Kalau dia oke, ya pasti yang lain oke. Ya, wah ini ampun nih. Saya coba, ya. Jadi percobaannya adalah nenek saya kebetulan jatuh, ya, tulangnya retak, patah, nggak bisa diobedah, nggak bisa dioperasi karena diabetes. Kalau orang diabetes dioperasi nggak pernah sembuh lukanya. Ya, nah jadi terapinya lama sekali, dia di kursi roda dan saat itu saya kasih, ya, dalam waktu beberapa bulan nenek saya ini udah bisa jalan lagi dan diabetesnya sudah normal, ya. Luar biasa. Dan matanya yang selama ini harus melihat dari dekat, nonton TV itu, jaraknya cuma 1 meter. Ya, kita jauh-jauh dia ngehalangin kita gitu di depan, ya, menghalang-halangi. Karena dia nggak kelihatan katanya. Ya, dia dekat-dekatin. Nah, makin lama kok saya lihat makin jauh dan matanya pun semakin baik, ya, dengan produk kalsium 2 waktu itu. Wah, ini menambah lagi saya semakin positif, ya. Nah, setelah itu, ya, saya mulai buka daftar nama, saya mulai telepon teman-teman saya, ya. Nah, ada satu orang ini adalah teman kuliah saya dan teman dekat, sering bertukar pikiran segala macam, seorang programmer yang handal juga. Orang ini terkenal sangat sibuk, ya. Jadi ini teman saya tapi dia jarang kuliah, teman kuliah tapi jarang kuliah dia. Nah, kalau malam sebelum ujian, dia selalu nginap di rumah saya untuk belajar bersama. Ya, memprediksikan besok soalnya yang keluar yang mana. Ya. Nah, jadi kita sering tukar pikiran. Nah, karena langganan jadi dekat, ya, kita sering ketemu. Nah, lalu saya telepon. Gue punya bisnisnya bagus. Ya, konon teman saya ini dulunya pernah juga di sebuah MLM. Ya, tapi dia nggak berhasil juga. Nah, ini bisnis luar biasa. Ya, bisnis network. Dan dari nada-nadanya rupanya dia penciumannya sangat tajam, ya. Lo nawarin bisnis kayak gitu pasti modelnya multi level ya, bisnis jaringan gitu. Oh, wah udah ketahuan, nggak apa-apa deh teman dekat jujur aja, ya. Betul, ini bisnis multi level. Oh, waduh, sorry gue sekarang lagi sibuk, ya. Gue sibuk banget. Ini ada proyek bagus, proyek besar. Malah gue mau ngajakin lu nih jalanin proyek ini katanya. Ada proyek program, ya, bikin program besar software, ya. Nah, untuk sebuah perusahaan. Nah, akhirnya teman saya ini bilang, oke, ya, kayaknya waktunya nggak tepat. Nanti satu kali lu telepon gue lagi deh, siapa tahu gue nggak sibuk. Ya, nah, orang itu bilang begitu. Oke, saya bilang, ya biarin teman saya ini sibuk sendiri. Ya, dasar sibuk ya, biarin aja. Nah, lalu saya telepon orang kedua. Ya, saya bilang kalau yang ini pasti positif nih. Ya, orang ini dulu pernah nawarin saya MLM. Ya, teman sekampus juga pernah nawarin saya MLM, tapi saya tolak. Ya, hari ini dia sudah nggak jalan MLM-nya. Ya, saya mau tawarin balik nih ceritanya. Ya. Lalu saya telepon, saya janjian, saya datang ke kampus. Ya, janjian sama dia, saya presentasi. Ya, wah itu presentasi pertama kali untuk saya. Wah deg-degan juga. Ya, ternyata setelah selesai orang itu bilang begini, wah bisnisnya menarik sekali. Wah berbunga-bunga ya, bisnisnya bagus. Wah, keren. Ya, wah berhasil presentasi. Tapi, wah langsung ciut. Tapi, lu inget nggak sekarang semester berapa? Dia bilang. Kita kan mau skripsi, ya. Nah. Wah enggak, kalau saya memilih saya mau skripsi dulu, katanya. Ya, nanti tahun depan lu follow up saya lagi. Wow, ya.
tahun depan masih lama saya bilang ya. Ya udah oke, ingat ya tahun depan saya follow up saya bilang gitu. Oke, ya. Nah, itu kesempatan kedua lewat lagi. Ya saya udah berhasil presentasi tapi nggak berhasil untuk bikin dia join. Ya. Nah, lalu saya ingat, saya punya satu teman, kayaknya latar belakangnya cocok nih. Dia seorang kedokteran. Ya, saya telepon dia, saya datang ke rumahnya, saya presentasi. Ya, dia nggak nolak nggak apa karena teman dekat juga. Ya, terus dia mulai cerita, wah sekarang di kedokteran lagi sibuk. Ya, sekarang lagi ambil banyak praktikum, banyak ujian. Ya, kayaknya sih nggak dulu deh. Ya, saya tahu ini bisnis bagus untuk masa depan, bisnis kesehatan, buat saya juga nyambung katanya. Ya, tapi hari ini enggak. Ya, wah oke, ditolak lagi ya 3 kali. Ada satu lagi, saya punya teman yang pasti potensial, tapi teman saya ini ada di Singapura. Ya, jadi saya kirim email ke dia. Ya, 2-3 hari kemudian dia balas. Ya, dan di emailnya dia bilang, saya lagi sibuk. Ini tahun terakhir saya lagi magang di sebuah perusahaan. Ya, dan saya lagi serius sekali ngomong-ngomong, apaan tuh Tiansi? Dia bilang gitu. Ya. Saya nggak pernah dengar di sini. Katanya MLM besar tapi nggak ada di sini katanya gitu. Ya, nah waktu itu kebetulan Tiansi belum buka di Singapura. Ya, nah, dan saya bingung kok tiba-tiba semua teman-teman saya ini sibuk ya. Kenapa semuanya tiba-tiba sibuk hari ini saat itu ya? Kenapa kok semuanya lagi sibuk? Ini lagi musim sibuk saya pikir. Saya yang gila apa mereka yang aneh gitu ya? Lalu saya pikir oke, kalau gitu saya harus ngapain nih ya? Saya mulai berpikir-pikir bahwa ternyata ini kayak yang dulu nih kayaknya. Saya dulu daftar selama di bisnis yang lalu, saya lakukan selama 3 bulan fokus, hasilnya cuma 1 downline. Jangan-jangan itu juga sama sih, cuma muluk-muluk di awal saya pikir gitu. Ya, saya mulai berpikir negatif dan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, pikiran negatif itu mulai membunuh impian saya. Saya mulai pikir, balik lagi nih kayak dulu, ini sih bisnis yang terlalu muluk-muluk. Ya. Nah, berpikir, saya lihat daftar nama saya kayaknya yang ini pun nggak akan mau nih. Yang ini pasti nggak mau juga. Yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Nah, itu bahayanya. Kalau sudah punya pikiran negatif, ya kita nggak berani mencoba lagi. Ya. Nah, waktu itu saya belum mengenal buku positif dan lain-lain. Tapi saya ingat satu hal. Kalau saya lagi frustasi, saya lagi mentok jalannya, lagi terbentur satu masalah. Di NDT, ya pertemuan yang waktu saya ikuti hari Minggu itu yang Pak Luis bicara impian dan sikap, itu diajarkan perlu konsultasi. Ya, oke, kalau gitu saya rendahkan hati saya deh. Saya konsultasi sama Pak Luis, ya. Saya telepon, saya janjian, saya ketemu. Ya, dan di situ saya komplain, ya. Saya mengeluh. Wah, bisnis ini susah, nggak jalan. Ya, sama kayak yang dulu gua pernah ngalamin. Begini saya cerita panjang lebar, Pak Luis cuma dengerin, iya. Lihatnya sambil kemana, ya, sambil buka buku BMW, sambil mainin BMW. Dia nggak dengerin saya sebetulnya, ya. Dia sudah tahu bahwa semua orang bakal seperti saya kali. Ya. Nah, setelah itu selesai, dia bilang, wah, masa yang namanya Franz kayak begini, dia bilang. Ya. Katanya dulu leader, ya, aktif di himpunan, ketua organisasi, punya pengalaman kepemimpinan dan sebagainya, ikut seminar, masa loyo begini. Ya. Nah, yang penting bisnis ini adalah keyakinan, dia bilang. Kalau lu sendiri nggak yakin, mana mungkin bisa meyakinkan orang lain. Nah, lu kan baru, lu mesti ikut pertemuannya, mesti belajar, baca buku dan sebagainya. Ya, dia kasih saya buku. Judulnya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya. Wah, itu buku wasiatnya Pak Luis. Ya. Kitab rahasianya Pak Luis kalau itu jurus kungfu. Ya. Dia kasih ke saya, nah saya diminta baca. Bapak Ibu saya belajar. Ya. Di bisnis ini kita kalau mau sukses, itu perlu teachable, perlu mau belajar. Ya. Pada saat awal saya jalankan bisnis ini karena saya merasa punya pengalaman di sebuah MLM yang lalu. Ya, lalu juga saya punya pengalaman organisasi, saya punya banyak teman dan sebagainya. Saya nggak mau belajar dari Pak Luis, sampai mentok saya baru mau belajar. Ya. Ternyata dengan saya pelajari, ya, Pak Luis bilang gini, oke, kalau gitu saya akan contohkan. Ya, 1 orang, masih ingat nggak waktu itu you undang 10 orang, ya, lu undang 10 orang, ada 1 orang yang kayaknya gue lihat potensial. Coba lu undang, ketemu gue, nanti gue kasih contoh gimana caranya menularkan keyakinan, gimana caranya presentasi. Ya, orang itu saya undang, datang ketemu Pak Luis, kita presentasi. Ya, nah, dan luar biasanya, cuma presentasi 1 jam, ngobrol, cerita BMW, bla 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 bla. Orang itu langsung, oke, saya join bintang 2. Ya, luar biasa sekali ilmunya Pak Luis, ya. Kok saya susah sekali, ya, semuanya nolak, bikin janji aja susah. Ini langsung, ya, presentasi bintang 2. Ya, wah, ini downline pertama saya. Ya, wah, saya terima kasih sekali dengan Pak Luis, udah dicontohkan bagaimana caranya sampai closing. Nah, di situ saya pelajari, ya, di bisnis ini kalau Anda mau sukses, Anda tinggal pelajari apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses. Ya. Anda
tanyakan lebih lanjut kepada orang yang mengundang Anda, kepada upline Anda. Bagaimana untuk lebih cepat sukses di sini. Ya. Anda nggak perlu punya bakat-bakat kreatif yang lain di bisnis ini. Yang penting Anda tinggal tiru. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil, itu bisa dilakukan sama persis oleh Anda, dan hasilnya pun akan menunjukkan Anda kepada hasil yang sama. Ya. Nah, United Core Vision memberikan cara itu. Ya. Jadi Unicore itu kumpulan dari banyak leader-leader besar. Ya. Dan mereka semua berkumpul, dulunya mereka punya pengalaman beraneka ragam. Ya, masing-masing punya pengalaman pribadi, dan disatukan, diambil intisarinya, dituangkan dalam sebuah formula. Nah, formula itu hari ini Anda tinggal manfaatkan dalam bentuk alat-alat bantu yang diberikan oleh Unicore, termasuk pertemuan hari ini. Jadi tepuk tangan dulu untuk United Core Vision. Ya. Unicore menyediakan jalan tolnya untuk Anda. Kalau sudah ada jalan tolnya, ngapain Anda ambil jalan yang lain? Ya. Anda tinggal ikuti itu. Nah, jadi saya waktu itu sudah punya satu downline. Ya, saya mulai semangat, saya baca buku itu. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya, wah, di buku itu saya kembali lebih yakin lagi, dan ternyata pikiran saya positif. Ya, belum saya praktekkan, tiba-tiba udah ada telepon masuk. Ya. Telepon masuk ternyata dari teman saya yang pertama saya telepon, ya, yang programmer itu. Ya, programmer sibuk ini telepon saya. Dia bilang, lu masih jalanin MLM kan? Oh ya jelas, saya masih dong. Baru juga ya, masa udah enggak ya. Nah, ya jelas masih. Wah, bisnisnya bagus, saya bilang gitu. Dalam hati baru satu sih downline saya. Ya. Wah, bagus, berkembang pesat, saya bilang. Wah, pertemuannya rame. Ya. Nah, kalau gitu saya mau join. Wah, luar biasa, saya bilang ya. Baru baca buku positif, saya berpikiran positif, tiba-tiba langsung join dia. Belum juga dipresentasi. Ya. Nah, malam itu udah malam ya, sekitar 8:30, saya bilang, oke, tapi lu belum dipresentasi. Gimana kalau gua presentasi malam ini, hari ini juga, ya? Tapi udah malam loh, dia bilang. Nggak apa-apa, nggak masalah, gua akan berangkat ke tempat lo. Ya, akhirnya saya langsung beres-beres, saya langsung berangkat waktu itu, ya. Nah, capek segala macam nggak terasa, ya. Wah, saya semangat sekali. Saya presentasi, ya, waktu itu dia bersama pacarnya berdua. Saya presentasi dan tertarik, ya. Yang nggak usah tertarik pun dia udah memutuskan untuk join, ya. Terus saya tanya, kenapa mutusan untuk join? Ya, kebetulan, ya, lagi suntuk katanya. Jadi programmer ilmu komputer segala macam. Nah, yang pacarnya ini kan masih kuliah, lagi suntuk, lagi bingung, lagi cari aktivitas lain. Dan kayaknya pengembangan diri yang paling bagus itu lewat MLM. Wah, berkat Tuhan ini, luar biasa ya. Cocok sekali bisa ketemu. Nah, dan saya ajak malam itu juga, kalau gitu mau nggak ketemu seseorang yang luar biasa, peringkatnya tertinggi di Jawa Barat, saya bilang. Ya, saya kenalin, orangnya benar-benar dahsyat. Ya. Ayo ketemu. Ya, malam itu saya janjian sama Pak Luis, tapi saya lupa. Ya, Pak Luis tinggalnya di kos-kosan. Wah, ini orang positif. Baru join belum kenal. Saya edifikasi peringkat tertinggi di Jawa Barat, penghasilannya berapa berarti kan? Kok datang ke kos-kosan? Nah, saya mulai telepon. Halo. Saya panggilnya Pak Luis karena ada downline baru kan? Ya. Pak Luis, bisa nggak ketemu malam ini? Oh, ya. Saya ada seseorang yang perlu diyakinkan lebih. Oh, bisa. Datang aja ke tempat gue. Ya, dia bilang. Wah, kalau bisa di tempat lain. Saya bilang gitu. Karena saya khawatir dia jadi negatif ya. Enggak lah, mobil gue udah susah keluar katanya. Ya, mobilnya dititipin di kos Ibu Feve soalnya. Ya udah dikunci. Nah, gimana udah ke kos gue aja? Wah, dalam hati gimana nih, mau dibatalin aja ganti besok atau gimana? Ya. Ya udah saya nekat. Daripada menunda lagi, enggak masalah deh saya bilang. Ya, saya ajak ya. 2 orang teman saya ini menuju tempatnya Pak Luis, ya. Nah, nyampe sana Pak Luis, wah, dengan follow up, dengan gencar, dia tularkan keyakinan kepada 2 teman saya ini, dan teman saya ini betul-betul berbinar-binar matanya, ya. Wah, ya, diceritakan BMW, penghargaan segala macam, ya. Nah, dan apalagi teman saya ini punya pengalaman di MLM yang lalu, ya, itu membuat katanya ini potensinya jauh lebih besar, ya. Nah, akhirnya teman saya positif, ya, dia sign di depan Pak Luis langsung dan rekor terpecahkan. Ya, hari itu saya punya 2 downline. Ya. Dulu punya 1, sekarang punya 2, saya bilang gitu. Ya, saya ajak ya, 2 orang teman saya ini menuju tempatnya Pak Luis. Ya. Nah, nyampe sana Pak Luis, wah, dengan follow up, dengan gencar, dia tularkan keyakinan kepada 2 teman saya ini, dan teman saya ini betul-betul berbinar-binar matanya. Ya. Wah, ya, diceritakan BMW, penghargaan segala macam. Ya. Nah, dan apalagi teman saya ini punya pengalaman di MLM yang lalu, ya, itu membuat katanya ini potensinya jauh lebih besar, ya. Nah, akhirnya teman saya positif, ya, dia sign di depan Pak Luis langsung dan
rekor terpecahkan. Ya, hari itu saya punya 2 downline. Ya. Dulu punya 1, sekarang punya 2, saya bilang gitu. Nah, jadi saya mulai semangat sekali karena ini teman kuliah saya lakukan bisnis ini di kampus. Ya, saya bikin kampus meeting, bukan home meeting waktu itu. Saya sering meeting di kampus. Kalau Anda lihat di video tadi saya presentasi dengan kaos. Ya, itu karena saya sebagai asisten dosen, setelah mengajar saya bisa manfaatkan ruang kelas untuk presentasi. Ya, sudah ada spidol, sudah ada papan tulis, apalagi yang kurang, tinggal presentasi aja. Ya. Nah, jadi di situ jaringannya sangat cepat terbentuk dan saya juga punya beberapa jaringan lain, yaitu teman saya yang di kedokteran itu, ya. Akhirnya papahnya yang gabung, ya, papahnya karena dia senang pengobatan Cina. Ya, lalu dia gabung akhirnya lebih banyak direct selling sebetulnya, banyak jualan, ya. Nah, lalu teman saya yang di Singapura pulang ke Bandung, ya, saya presentasikan dia langsung join bintang 3. Wah, saya semangat sekali saya jalankan bisnis ini dan cepat, ya, berbeda sekali dengan MLM yang lama. Dalam waktu 3 bulan saya bintang 5 waktu itu, ya, dan waktu itu bonus saya 3 kali lipat lulusan S1 di kota Bandung, ya. Oke. Nah, itu yang menambah keyakinan saya. Tuh, betul kan? Tiansi masa depan, saya bilang gitu, ya. Nah, itu bonus saya kasih lihat ke teman saya yang masih skripsi itu, tapi dia tetap konsisten, nggak terganggu, ya. Saya biarin dulu. Oke, terus saya lakukan bisnis ini, ya. 3 bulan setelah saya gabung, saya bintang 5 tadi. Ya, 3 bulan kemudian, artinya 6 bulan setelah saya gabung, saya bintang 6. Ya, wah, dahsyat sekali bisnisnya dengan cepat. Dan setelah bintang 6, ternyata karena saya belum betul-betul memanfaatkan sistem waktu itu, ya, belum seperti hari ini. Anda tinggal menikmati jalan tol yang saya bilang. Dulu jalannya belum jadi jalan tol, ya. Masih jalan bebatuan. Ya, masih banyak orang yang tersandung, tersesat dan sebagainya. Ya, nah, waktu itu yang betul-betul memanfaatkan sistem adalah hanya kaki besar saya, teman saya yang tadi programmer, ya. Nah, saya mau ceritakan siapa dia, ya. Teman saya programmer ini seorang yang brilian sekali, seorang yang luar biasa sekali, sangat cerdas, ya, dan yang wanita pacar dia adalah seorang wanita yang punya keyakinan sangat besar. Hari ini beliau sudah peringkat Silver Lion peraih villa dan di jaringan beliau begitu banyak orang-orang yang luar biasa, begitu banyak leader peraih penghargaan dari Tiansi, yaitu Bapak Ferdinand dan Ibu Livia. Ya. Itu teman kuliah saya, ya. Nah, dan di jaringan beliau begitu banyak leader-leader lain, ya. Ada Bapak Ulung, ada Bapak Irfan, Silver Lion juga, ya. Ada Ibu Iren, ya. Ada Ibu Katarina nun jauh di sana di Papua, ya. Lalu juga ada Pak Fung Yung, lalu ada Pak Andri Wiguna, ada yang masih sangat muda Pak Andri Lianto, ya. Lalu ada Pak Franky Lianto dan ada juga Pak Heru Koncoro dan Ibu Sri Damayanti, ya. Ada Ibu Betty dan yang lain-lain yang hadir di sini. Nah, itu dari jaringan beliau, ya. Nah, orang-orang yang tepat semua berkumpul di jaringannya Pak Ferdinand dan Ibu Livia, karena saya setiap hari di kampus presentasi terus, ya, bantu mereka. Nah, tapi yang lainnya nggak kepegang, ya. Akhirnya keteteran dan saya di bintang 6. Waktu itu 6 bulan ketika saya gabung saya bintang 6. Lalu 6 bulan ke depannya pun saya masih bintang 6. Jadi setelah 1 tahun saya masih bintang 6, 3 bulan berikutnya pun masih bintang 6, ya. Saya di bintang 6 terus, mentok, ya, macet di bintang 6 waktu itu, ya. Sementara Pak Ferdinand Ibu Livia bisa bintang 6 bareng-bareng dengan saya, lalu mulai bintang 7 saya masih bintang 6, beliau bintang 8 saya masih bintang 6 waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi saya senang, saya bangga, wah, teman-teman saya ngumpul semua di sana, ya, bisa sukses sama-sama. Dan saya mulai kerja lebih keras lagi, ya, saya coba semua sore buka jaringan baru. Nah, akhirnya masuk sampai daftar nama saudara-saudara saya. Sebelumnya saya nggak berani nawarin saudara, ya, karena saya trauma kalau orang tua saya tahu, pasti dia akan keluarkan lampu merah. Ya. Terulang lagi kejadian yang lalu. Ini kan akhir tahun saya harusnya lulus kuliah. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Waktu itu saya bilang, saya bantu teman saya jualan produk Cina. Ya. Produknya bagus. Maka itu saya berani tawarin nenek saya dan sebagainya. Karena mereka tahu saya ini jualan obat. Ya, bantuin teman gitu ya. Nah, jadi saya tawarin saudara-saudara saya dan ternyata betul. Ya, yang ditakutkan terjadi. Bocor sudah. Ya. Ternyata saya ketahuan MLM, ya, dan betul juga, ya, langsung pada saat itu saya diajak bicara, papa mama saya, dia bilang, lah, ngapain? Udah mau lulus kuliah, kok kamu malah bisnis-bisnisan lagi? Ingat nggak waktu dulu SMA? Mau lulus SMA, bisnis, akhirnya matematika 4, ya. Dan saya nggak bisa lawan, karena papa mama saya sudah kerja keras, banting tulang untuk anak-anaknya, termasuk untuk saya membiayai sekolah dan kuliah saya. Ya, akhirnya saya bilang, oke, saya janji saya akan bereskan. Ya. Nah, sebetulnya saya bingung mau beresinnya gimana. Waktu saya lagi bangun jaringan, lagi macet pula di bintang 6. Ya.
skripsi macet, bisnis macet. Ya, waktu itu ada satu lagi yang macet. Saya punya pacar karena waktu saya habis saya jarang banyak komunikasi sama dia. Akhirnya kita bubar juga. Ya, hubungan pacaran pun macet. 4 hal ini macet semua. Ya, waktu itu masalah bertumpuk-tumpuk dan saya bingung gimana nyelesainnya. Ya, dan saya kesal sekali, impian-impian saya yang ada di dalam buku impian saya belum juga tercapai. Ya. Nah, saya kerja keras, saya naik motor setiap hari yang Anda lihat, motornya nggak seperti yang di klip tadi. Motor saya dekil, kotor sebetulnya. Yang barusan kan dicuci buat syuting. Ya. Nah, sebetulnya kotor, ya kotor sekali. Saya bekerja keras betul-betul luar biasa waktu itu. Ya, hujan-hujanan dan saya sering sekali. Waktu itu hujan lebat, di Bandung sering hujan. Ya, kalau hujan lebat, saya pakai jas hujan pun percuma karena banjir. Di daerah rumah saya sering ada banjir, itu daerah curam. Satu kali saya naik motor saya, hujan-hujanan, hujan sangat deras. Ya, berhenti di satu perempatan dan di pinggir saya ada sebuah BMW warna silver. Ya, dan terus terang itu impian saya yang sudah lama sekali saya pegang dan belum saya capai. Dan betul-betul saya ingin, ya, menjadi hasrat besar. Setiap kali lihat BMW, itu menjadi satu. Ada energi yang bikin saya merinding. Siapa yang merasakan seperti itu ketika Anda sudah jalankan bisnis ini? Ya, oke, tepuk tangan untuk Anda semua karena Anda akan meraih BMW berikutnya. Ya. Itu sudah tanda-tanda bahwa Anda betul-betul punya hasrat, punya impian besar terhadap BMW itu. Ya. Saya sering kali melamun, saya sering kali mencoba membayangkan bagaimana rasanya naik BMW, nyamannya segala macam. Dan pada saat itu pedih sekali rasanya. Saya baru ditolak pulang presentasi, hujan lebat, ya, banjir juga, atas bawah basah. Nah, ini BMW parkir di pinggir saya. Ya. Di dalam situ, ya kedengeran musiknya keras, dung 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 gitu. Itu malam minggu lagi. Ya. Ada sepasang kekasih, ya. Wah romantis sekali, ya. Berciuman di dalam situ, langsung jalan, ya, menuju daerah Lembang waktu itu. Wah, saya sakit hati di situ terus terang. Ya, saya selama ini merindukan impian seperti itu. Ya, saya ingin merasakan bagaimana enaknya naik BMW, tapi kok rasanya jauh sekali. Kok rasanya sulit sekali, ya. Nah, hari itu saya merasakan lagi apa yang namanya pain, ya. Pain, ya, ketidaknyamanan, ya. Sakit, sedih, ya. Tidak mau terima dengan nasib seperti itu. Ya, nah, dan saya putar balik, saya mau pulang, ya. Waktu itu dari perempatan itu saya putar balik, saya ngebut, ya, saya sambil kesal sekali, ya, tanpa sadar saya belok, ya, ada lewat satu selokan, ada jeruji besinya, motor saya jatuh ke banting. Ya. Helm saya pecah, kaca spion juga patah, segala macam, dan saya cuma bisa diam, saya nggak berani bangun. Ya. Saya cuma menyesali, kenapa itu bisa terjadi? Kok saya merasa jadi orang paling gagal di dunia saat itu? Semuanya gagal, pacaran nggak berhasil, ya. Bisnis juga gagal, ya. Kuliah juga belum selesai, wah semuanya begitu menumpuk. Ya. Dan di situ saya benar-benar down, ya. Saya benar-benar kacau. Waktu itu saya beres-beres, sakit tidak saya rasakan, langsung saya bangunkan motor saya ngebut pulang, ya. Sampai di rumah, saya langsung kunci motor saya masuk, orang tua saya melihat saya nggak bisa membedakan, sebetulnya saya sedang menangis. Saya kesal sekali, ya, menangis karena kesal. Saya lari ke kamar saya tutup pintu, ya. Saya menangis sejadi-jadinya di sana karena saya betul-betul merasa frustasi waktu itu. Nah, kebetulan di samping tempat tidur saya ada buku-buku positif dan di bawahnya ada sebuah album, itu buku impian saya. Saya mulai buka lagi, saya lihat, ya, ada gambar orang tua saya, ada gambar BMW di sana, ada gambar foto-foto pemandangan di luar negeri, ya. Ada banyak gambar yang saya inginkan, nginap di hotel yang bagus, saya ingin mengikuti sebuah training, ya, training dari Anthony Robbins. Wah, semuanya saya lihat, ada mobil-mobil yang lain, saya ingin punya rumah seperti apa. Saya betul-betul merasa bahwa itu begitu jauh, ya. Nah, di situ saya berpikir bahwa apakah ini bisnis buat saya? Ya, kok begitu susah rasanya? Kenapa begitu tertutup jalannya? Ya. Nah, waktu itu pada saat pembagian BMW di Berlin, grup saya berdua berangkat ke sana. Ya, dari grup saya ada Ibu Livia dan Pak Ulung menjadi peraih BMW termuda di dunia. Ya, Ibu Livia dan Pak Ulung. Saya bangga sekali, saya senang sekali, tapi saya lihat kok nama saya nggak muncul. Ya. Nama saya nggak ada di sana dan saya pikir, wah memang, ya, ini bukan untuk saya. Ya. Tapi ketika saya lihat foto orang tua saya, balik lagi saya lihat BMW, semua kehidupan saya bayangkan. Bapak Ibu sekalian, hari itu saya seperti kesambar geledek. Ya. Waktu itu saya merasa bahwa bodoh sekali saya seperti itu. Ngapain saya negatif? Ngapain saya down?
Itu impian saya yang terlalu mahal untuk ditukarkan hanya sekedar untuk putus asa di bisnis ini. Ya. Terlalu besar harganya, terlalu bernilai. Saya putuskan untuk, saya akan ngotot lagi, saya akan lakukan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah fungsinya sebuah buku impian. Ya. Pada saat Ibu Livia, Pak Ulung ke sana, terima BMW, saya senang sekali, saya bangga. Ya, pulang dari sana, Pak Luis dan Ibu Feve membagikan visi karena Pak Luis di sana juga terima reward, Ibu Feve juga terima BMW-nya. Nah, dan saya di situ betul-betul memutuskan untuk saya akan lebih serius lagi di bisnis ini. Saya akan lebih berani lagi. Ya, hujan, badai segala macam saya akan terjang untuk impian saya. Ya, dan itu semua karena dua hal. Ya. Yang pertama adalah saya punya buku impian. Yang kedua adalah saya selalu datang ke pertemuan pada saat itu. Ya. Berapapun waktu itu saya merasa macet di bisnis ini, saya tetap selalu datang ke pertemuan, saya selalu konsisten. Ya. Nah, dan buku impian ini sangat besar dampaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya impian, ya, Anda punya satu yang Anda cita-citakan untuk masa depan Anda, untuk orang-orang yang Anda kasihi, buatlah itu tervisualisasi. Ada gambarnya. Ya. Anda tempelkan dalam sebuah buku atau album yang bagus, yang Anda suka, ya, yang suatu setiap harinya Anda bisa lihat terus, Anda bayangkan, Anda afirmasikan. Ya. Impian yang terafirmasi itu akan menjadi sesuatu keyakinan yang sangat kuat dan semakin menarik Anda ke sana. Ya. Kalau Anda ingat tadi saya katakan ada pain, ada pleasure. Ya. Saya mengalami pain waktu saat itu dan saya sadar bahwa saya harus menjauhi pain itu mendekati pleasure, mendekati apa yang ada di buku impian saya. Semakin besar impian Anda akan merasa bahwa impian Anda begitu bernilai, ya, dan apapun rintangan, apapun halangan Anda yang Anda hadapi selama hidup Anda tidak akan bisa sebanding dengan besarnya harga sebuah impian yang ada di sana. Itu kekuatannya. Ya. Itu yang saya alami. Ya. Dan Anda perlu hadir ke setiap pertemuan karena di pertemuan lingkungannya positif. Orang-orang yang positif berkumpul di pertemuan. Ya. Kita nggak pernah bicara hal-hal yang negatif. Ya. Kita bicara hal positif. Dan kalau Anda sedang semangat, walaupun Anda nggak semangat, Anda akan terbawa semangat lagi. Ya. Jadi walaupun Anda semangat, Anda tetap datang ke pertemuan. Anda nggak semangat pun Anda hadir ke pertemuan. Selalu seperti itu. Ya, konsisten ke pertemuan karena pertemuan akan membuat Anda selalu dicas semangatnya, selalu konsisten. Ya, dan satu lagi, Anda di sini bersyukur ada yang namanya NetP. Ya. NetP adalah alat bantu yang membuat Anda bisa dengarkan kapan saja, Anda bisa pelajari kapan saja, akan membuat Anda selalu positif, selalu positif. Ya. Tadi ada seorang leader bilang bahwa kita harus kasih makanan yang positif ya kepada pikiran kita. Ya. Ada bisa positif, ada negatif tadi Bu Betty bilang. Ya. Jadi saya belajar di sini bahwa buku impian datang ke pertemuan. Ya, itu membuat saya bangkit lagi, saya semangat lagi. Ya. Apalagi dengan visi dari Pak Luis dan Ibu Feve dari Berlin. Ya. Saya presentasi lagi terus. Ya, saya temukan orang-orang yang baru dan saya menemukan satu orang. Ya. Karena setiap gagal saya bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Akhirnya saya ketemu satu orang, ya, beliau ini orang yang sangat anti MLM, benar-benar anti, ya, trauma, berkali-kali ikut MLM gak jalan. Ya. Nah, akhirnya ketika saya tawarkan, dia tertarik dengan segala sesuatunya, dia sangat positif dengan masa depan, ya, dia juga orangnya pekerja keras juga. Tapi ketika saya bilang, ya saya jelaskan ini bisnis segala macam, merekrut orang dan sebagainya, dia bilang, wah sorry kalau yang gini saya gak mau. Ya. Saya mau semuanya kecuali MLM. Wah dahsyat, ya. Pokoknya semuanya saya pengen, semua peluang saya mau. Ya, dia lagi dalam keadaan tercepit waktu saat itu, dan yang penting bukan MLM. Ya, saya mulai cari akal. Oke, orang ini polos, ya, pikirannya sederhana dan praktis. Lalu saya mulai cari analogi. Oke, begini aja deh. Ya, Anda mungkin bisa pakai ini kalau kepada orang-orang tertentu, ya. Lu suka makan pisang nggak? Saya bilang, oh kan sederhana ya. Oh pisang, ya. Nah, suka, oke. Lu suka makan pisang, ya. Nah, sekarang kalau makan pisang sama kulitnya nggak pakai kulitnya, dia bilang. Oke, kalau gitu saya minta juga makan pisang sama kulitnya, mau nggak? Ya nggak mau dong, saya nggak doyan, dia bilang. Oke, kalau misalnya makan pisang sama kulitnya dikasih 1 miliar, mau nggak? Bapak Ibu ada yang mau nggak? Siapa yang mau? Ya, oke. Nah, ini nggak berlaku untuk Anda ya. Nah, dia bilang mau, ya 1 miliar saya mau. Oke, saya nggak mau kasih lu 1 miliar, ya. Tapi itu ilustrasinya, saya bilang. Di bisnis ini bisa memberikan berapapun yang lu mau. Ya, yang kamu mau di sini ada semua, impian-impian kamu ada semua di sini. Kalau kamu cuma nggak suka sama kulitnya doang, itu cuma kulitnya aja.
Tapi yang penting lu bisa dapat impian-impian lu, yang penting lu bisa mencapai impian-impian orang yang dicintai. Kenapa enggak? Ya, lakukan bisnis ini. Ya. Nah. Dan saya akan bantu, saya bilang. Oke, jadi saya kerja keras, ya bantu dia bangun jaringannya, dan ternyata jaringan beliau ini banyaknya anak muda, ya anak-anak muda, anak SMA, anak SMP, dan waktu itu terjadi satu yang menurut jaringan lain cukup fenomenal karena pada tahun 2003 awal, ya 2002 akhir 2003 awal, di OPP saya itu penuh panggungnya oleh para bintang 5, bintang 6 anak SMA, anak SMP. Ya. Mereka masih muda, ya, pulang sekolah pakai seragam naik ke panggung, saya new bintang 5. Ya, wah terus terang itu memotivasi banyak jaringan lain dan itu dari jaringan beliau. Ya, beliau adalah bintang 8 Bapak Stefanus dan di jaringan beliau juga ada bintang 8 termuda Bapak Doni Oswara yang hari ini sedang membangun jaringan di Malaysia. Ya. Nah, itu saya dapatkan orang yang tepat karena saya mencoba terus. Ya. Setiap kali saya gagal saya ingat Pak Luis, kalau lu gagal satu kali, lu coba satu kali lagi. Kalau gagal lagi, coba satu kali lagi. Kalau gagal lagi, coba satu kali lagi. Kalau gagal lagi, coba satu kali lagi. Hanya satu kali lagi aja. Yang penting Anda tetap bangkit. Itu yang saya pelajari. Ya. Nah, itu yang saya lakukan juga dan betul. Ya. Dari sejak itu saya punya 2 jaringan besar dan jaringan yang lain pun mengikuti dan hidup saya mulai berubah. Ya. Nah, yang saya pelajari adalah Bapak Ibu dalam hal menyikapi kegagalan. Ya. Saya merasa orang paling gagal pada saat itu, tapi kalau saya dengarkan Pak Luis, saya baru mengerti. Ya, ternyata bedanya gagal dan sukses itu sangat tipis sekali. Ya. Bapak Ibu saya ingin membacakan. Ya. Saya punya daftar orang-orang yang gagal dan orang-orang yang sukses. Bapak Ibu mau dengar yang mana? Gimana kalau kita bahas yang gagal kali ini? Di seminar lain kan bahas yang sukses. Ya. Saya mau bahas yang gagal. Nanti baru yang sukses. Yang gak enak dulu ya. Baru yang enak, ya. Nah, orang-orang gagal, ya, daftar loser saya tulis. Ada 178 orang. Yang pertama adalah Michael Jordan. Yang kedua adalah Henry Ford, orang gagal. Valentino Rossi, seorang yang gagal. Jackie Chan, seorang yang gagal. Thomas Alva Edison, seorang yang gagal. Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Beethoven, Walt Disney, seorang yang gagal. Bill Gates, Nelson Mandela, Shakespeare, Wright bersaudara, Beethoven, mereka semua orang-orang yang paling gagal di dunia. Ya. Dan saya mau ceritakan siapa saja yang sukses. Ya. Orang-orang sukses, ya Anda boleh ingat. Orang sukses adalah yang pertama Michael Jordan, Henry Ford orang sukses, Valentino Rossi juga orang sukses, Jackie Chan, Thomas Alva Edison, Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew orang sukses, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Beethoven, Walt Disney, ya, Shakespeare, Wright bersaudara, Nelson Mandela, orang-orang sukses. Bapak Ibu sekalian, daftar namanya sama. Yang sukses dan yang gagal ternyata orang-orangnya sama juga. Ya. Perbedaannya mereka akhirnya menjadi sukses dan kita lupa bahwa mereka pernah menjadi gagal. Karena mereka mengerti bagaimana menyikapi yang namanya kegagalan. Ya. Ketika mereka jatuh, mereka bangun lagi. Mereka jatuh, mereka bangun lagi. Mereka tahu. Ya. Dan kalau Anda tahu itu, Anda hari ini sedang dalam keadaan gagal, Bapak Ibu sekalian, lakukan hal yang sama seperti mereka. Kalau Anda merasa masih ada di tabel orang-orang gagal, maka dengan berjalannya waktu Anda berusaha terus. Anda dengan daya tahan Anda, dengan endurance Anda konsisten, Anda akan pindah ke daftar sebelah kanannya itu orang-orang yang sukses. Sama. Nah. Dan saya belajar untuk sukses, ya, kita perlu menghadapi yang namanya penempaan, ya. Kalau saya bisa, waktu itu saya bersikap positif. Kalau saya bisa bangun satu jaringan besar, ya maka saya bisa bangun yang kedua, bangun yang ketiga, bangun yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Saya pasti bisa. Ya. Dan saya akan menjadi diamond. Anda tahu diamond yang sesungguhnya, batu mulia, itu adalah dari unsur karbon. Unsur karbon yang bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mengalami tekanan yang sangat dahsyat, akhirnya menjadi sebuah batu yang sangat indah, berlian. Tapi ada satu jenis lagi yang juga dari karbon yang Anda hanya bisa pakai untuk memasak, yaitu arang. Sama-sama dari karbon, tapi beda tekanan yang dialami oleh kedua benda ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin jadi diamond di usaha ini, pastikan Anda berani bayar harganya. Anda berani hadapi segala sesuatunya yang ada di depan Anda, halangan, rintangan, segala macam, karena itu hanya proses, hanya tempaan. Suatu kali Anda akan jadi diamond. Ya. Itu intinya. Dan Bapak Ibu juga, ya, saya ingat satu hal yang selama ini menyertai saya.
Dan saya nggak bisa lupakan satu hal ini memang tidak termasuk dalam langkah-langkah untuk sukses. Ya. Tapi doakanlah kesuksesan Anda. Setiap hari, setiap waktu Anda doakan. Doa itu sangat manjur, ya, sangat powerful, Bapak Ibu sekalian. Ya. Doakan apa yang Anda mau, karena ketika doa saya membayangkan Tuhan adalah ayah dari kita semua. Kalau Anda minta sesuatu kepada ayah Anda, kalau permintaan itu adalah sesuatu yang baik, mungkin nggak ayah Anda tidak berikan pada Anda? Tidak mungkin. Ayah Anda pasti berikan. Dan Tuhan Maha Kuasa. Kalau ayah Anda tidak bisa memberikan sesuatu pada Anda karena ayah Anda manusia, punya keterbatasan. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia akan berikan segala sesuatunya yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kalau hari ini Anda berdoa, doa Anda belum dijawab karena itu belum waktunya. Ya, seperti seorang anak kecil, ya, meminta sebuah mainan. Diminta dibelikan, saya mau beli mobil, ya. Anak kecil umur 10 tahun belum waktunya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda diberikan lebih dulu sebelum dewasa, Anda akan celaka. Ya, Tuhan Anda punya cara untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik dan dalam waktu yang tepat. Ya. Jadi pastikan Anda bawa bisnis ini dalam ibadah Anda. Ya. Itu yang saya alami dan hidup saya berubah. Ya, saya bintang 7 pada saat itu di tahun 2003. Saya pergi ke Singapura, ke Malaysia untuk bangun jaringan di sana. Salah seorang teman saya yang gabung waktu itu, ya, belum sempat karena Tianxi belum buka di sana. Saya terbang ke sana, ya. Lalu juga saya sekali lagi terbang ke sana untuk follow up dan sebagainya. Jadi dalam tahun 2003 saya 2 kali ke Malaysia dan Singapura, dan yang kedua kali ini saya ikut sebuah seminar. Ya. Waktu itu saya ingat bulan September saya ikut sebuah seminar yang harganya, ya, untuk 3 hari saya bayar 7,5 juta untuk sebuah seminar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. 7,5 juta. Dan intinya sebetulnya sama. Di situ menggali potensi, menyadarkan saya, ya, saya harus menghilangkan ketakutan saya, keterbatasan saya, sama saja. Ya, Anda beruntung sekali di sini ada unicorn, memberikan subsidi pada Anda sehingga Anda bisa duduk di sini hanya dengan harga Rp50.000. Murah sekali. Dulu saya ikut seperti ini harus bayar mahal, ya. Nah, yang unik pada saat itu ketika saya pergi training itu di Kuala Lumpur, ya. Waktu itu bulan September saya cek, ya. Jadi bulan Februari saya bintang 7 tahun 2003, bulan September saya cek rekening saya lewat internet banking di sana dan saya kaget luar biasa, ya. Ada yang salah transfer ke rekening saya, besar sekali, ya. Dan saya cek ternyata itu bonus bintang 8 saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ini orangnya senang naktir-naktir orang, ya, dan saya hitung-hitungan. Kalau saya naktir orang 1 juta sehari pun bonus itu nggak akan pernah habis, Bapak Ibu sekalian. Bulan depannya datang lagi terus, ya, besar kali. Ya. Di situ awal kehidupan saya berubah. Ya, saya akan beri lihat kepada Anda beberapa slide. Ya. Silakan, Pak. Salah satu impian saya, ya, bahwa saya sebetulnya bisa menikmati mobil mewah, ya, rumah besar teman-teman saya, bukan saya, ya. Saya bisa menikmati itu semua karena nebeng kesuksesan seseorang. Ya, saya menikmatinya di rumah teman, ikut pulang bersama. Tapi ada satu hal yang saya tidak bisa nikmati, jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Nah, di Dreambook saya begitu banyak gambar-gambar Sydney. Ya. Karena saya terus terang waktu kecil paling banyak dengar cerita tentang Sydney. Ya. Lalu ada Great Wall China. Lalu juga ada gambar-gambar Eropa. Ya. Dan banyak sekali di situ banyak gambar-gambar yang membuat saya merasa bisa masuk ke sana, membayangkan saya sedang berada di sana. Saya begitu ingin. Dan bisnis ini betul-betul memberikan apa yang saya mau. Ya. Ini waktu saya ke Australia. Ya. Waktu itu ke Sydney. Ya. Dan di bisnis ini impian saya jalan-jalan ke luar negeri betul-betul terlaksana, bahkan luar biasanya 1 tahun saya bisa berangkat ke beberapa negara. Ya. Di tahun 2004 saya bisa berangkat ke Kuala Lumpur, ya, ke Malaysia, ke Singapura, ke konvensi Tianxi waktu itu. Saya ke Australia juga, sekaligus saya ke China. Ya. Waktu ke Australia saya juga berkunjung melihat Tianxi di sana dan saya ketemu seorang leader penerima BMW dari Australia sekarang, ya, leader dari grup Bapak Ikhwan Santoso, yaitu Ibu Wedi. Ya. Pak Ikhwan Santoso membuka jaringan di Australia, Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini bisa Anda ekspansi sampai kemanapun juga, nggak ada batas negara. Ya, itu luar biasanya. Saya ke Australia, ini Harbour Bridge. Ini Sydney Opera House. Sebelum-sebelumnya saya ke luar negeri selalu sendirian, ya. Belakangan ini saya ditemani, ya. Saya sudah menjalin hubungan dengan Bu Siana, ini waktu ke Kuala Lumpur, ya. Ini salah satu keajaiban dunia, tembok besar Cina, ya.
Kata orang gini, jangan mati dulu sebelum menginjak tembok besar Cina. Wah, sadis sekali kata-katanya waktu itu, ya. Minimal saya sudah menginjakkan kaki di sana, ya, jadi saya bisa mati dengan tenang, ya. Nah, karena hidup ini belum lengkap kalau kita nggak pernah ke sana katanya. Ya, itu keajaiban dunia yang bisa satu-satunya yang terlihat dari bulan, ya. Dan ini pengalaman yang betul-betul berkesan untuk saya mengunjungi Tianjin, ya, pabrik pusat Tianxi internasional, dan saya sudah 2 kali ke sana, dan setiap kali saya ke sana pabrik ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bahkan saya tidak mengenali beberapa bangunan baru yang ada di sana. Ya, Anda berada di bisnis yang sangat tepat. Kita berada di perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang betul-betul multinasional, ya. Ada di banyak negara, Bapak Ibu sekalian, saya sudah buktikan ke sana. Ya, bahkan lebih besar dari yang selama ini saya bayangkan. Ini saya mau cerita, ini di Shanghai. Kalau tadi saya foto dengan Ibu Siana, ya, ini bukan selingkuhan saya. Saya juga nggak bangga ya kalau punya selingkuhan begini. Sudah tua, nenek-nenek umurnya 70 sekian. Ya. Tapi ada yang saya ingin Anda pelajari dari nenek ini. Ya. Nenek ini seusia seperti itu, ya, rambut sudah putih, ya, usia 70 sekian. Dia mengawali bisnis ini ketika usianya 69 tahun kira-kira. Ya. Dan yang luar biasa, pada saat berfoto dengan saya, nenek ini sudah terima BMW, kapal pesiar, pesawat, dan vilanya. Dia sudah terima semua. Bisnisnya sangat besar sekali di Cina, seorang nenek-nenek. Asetnya sangat luar biasa, penghasilannya luar biasa besar. Ya. Bapak Ibu, kalau nenek-nenek aja yang usia 69 tahun bisa, usia 70 tahun bisa. Kenapa Anda masih ada yang bilang nggak bisa di usaha ini? Kenapa Anda yang masih bilang, saya nggak bisa, saya nggak bakat, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ini? Bapak Ibu sekalian buktikan, ya, nenek-nenek aja bisa, masa Anda nggak bisa, ya? Nah, ini pengalaman yang betul-betul mengasihkan, ya. Ke Eropa gratis, ya. Gratisnya itu yang enak, ya. Ke Eropa bersama 83 orang pemenang dari Indonesia, ya, yang berangkat gratis dibiayai oleh Unicor semuanya. Tadi, ya, Bu Eka bilang, ya, pembicara teknis kita juga bilang bahwa Anda kejar yang namanya NETP. Ya. Berikutnya Anda bisa berangkat Holy Land Dream. Anda berangkat ibadah gratis lewat Unicor, Bapak Ibu sekalian. Anda kejar dari sekarang. Ya. Ini buktinya, ya, sudah berangkat ke Eropa. Ini Menara Eiffel, ya. Ini Museum Louvre, ya, ini salah satu impian saya juga. Nah, Anda belum ke Belanda kalau belum berfoto di sini. Ya, ini Volendam namanya. Windmolen, ya, Windmolen. Lalu berikutnya. Nah, ini pertama kalinya saya menginjakan kaki langsung dan merasakan salju di tangan saya. Ya, siapa yang belum pernah menyentuh salju, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bermimpi ingin main di salju seperti kami kemarin? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Ya. Berikutnya Anda kejar terus. Setiap tahun Unicor akan mengadakan perjalanan dan demi perjalanan terus. Setiap tahun, rutin. Ya, Anda bisa kejar. Suatu kali Anda berangkat seperti kami, Anda bisa main salju bersama-sama. Ya. Nah, ini di puncak Gunung Titlis, 3020 meter di atas permukaan laut. Ya. Suhunya minus 9 derajat Celcius. Ya. Jauh sekali dengan ruangan ini, ya. Ya, di sana saya nggak tahan, dingin sekali. Ya. Ini Basilika Santo Petrus, ya, bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah pusat agama Katolik di dunia. Ini adalah Menara Pisa, salah satu keajaiban dunia. Ya, menara miring. Ini Colosseum di Roma. Ya, tempat syutingnya film Gladiator, ya, Gladiator, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ini adalah impian-impian saya yang saya bisa capai lewat bisnis ini. Ya, kalau impian Anda jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa mencapainya seperti saya. Ya. Dan di bisnis ini, ya, Anda bisa mencapai impian yang lain berikutnya. Ya, ini masih di Brussels, di Belgia, ya. Ini namanya Atomium. Ada kisah di balik BMW ini, Bapak Ibu sekalian. Anda ingat di sekitar tahun 2002, ya. Saya begitu frustasinya karena saya merasa impian saya begitu jauh, dan pada saat itu saya bilang, saya mengambil janji. Ya. 1 tahun dari saat itu saya akan naiki BMW-nya, saya akan miliki sebuah BMW. Ya. Dan ternyata pada saat itu saya sudah punya cukup uang untuk membeli sebuah mobil. Ya. Saya cari mobil-mobil yang lain, rasanya kok semua mobil nggak ada yang cocok buat saya. Ya. Karena terlanjur impiannya sudah BMW. Ya. Nah, waktu itu kebetulan Pak Luis, ya, sedang mau memindah tangankan BMW-nya. Ya, dan saya bilang, oke, kalau gitu jangan kasih yang lain, kasih saya akan beli
BMW bersejarah, BMW yang punya petuah mencetak seorang diamond. Ya, inilah BMW ini yang saya miliki, mobil pertama saya. Ya, Anda bayangkan dari tadinya naik motor, saya jadi naik BMW. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, loh, kok Pak BMW-nya beli? Nanti saya belum selesai ceritanya. Ya, jadi ini mobil pertama saya beli BMW ini. Ya, dan saya sangat sulit untuk melepaskan BMW ini. Ketika saya beli, berapa bulan kemudian banyak orang yang nawar. Ditawar mahal pun saya nggak lepas. Karena kalau BMW ini sudah bisa mencetak satu orang diamond, BMW ini akan mencetak satu orang diamond berikutnya di Indonesia. Saya yakin. Dan satu lagi, ya, saya punya BMW yang kedua. Nah, ini BMW yang saya akan dapatkan nanti, ya, sebentar lagi hasil dari gratis dari Tianxi. Tianxi berikan untuk saya, ya. Dan yang luar biasa bukan nilai BMW-nya. Saya sudah pernah merasakan naik BMW kedua tidak terlalu berbeda dalam hal sebuah mobil. Tapi nilai sebuah penghargaan itu betul-betul besar. Ya. Ketika saya terima BMW ini, saya betul-betul terharu. Itulah jawaban dan impian saya. Gimana pun juga BMW gratis dari Tianxi adalah tetap impian saya walaupun saya sudah punya BMW. Ya, lain rasanya. Dan ketika saya terima penghargaan itu, naik di panggung internasional, di situ saya dihargai sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemenang, sebagai seorang duta bangsa Indonesia. Ya, saya dihargai oleh seluruh audiens internasional. 100.000 orang hadir di Senayan. Tepuk tangan untuk kami semua penerima reward BMW. Setiap satu buah BMW diberikan oleh Mr. Lee Jinwan, di situ artinya sudah banyak, ya, orang yang berubah hidupnya. Ya, ketika seseorang menerima BMW artinya di jaringan beliau sudah begitu banyak orang yang berubah hidupnya. Itulah kami dihargai. Bapak Ibu sekalian, Anda daftar di bisnis ini, Anda tanda tangan formulir, Mr. Lee sudah menyediakan BMW-nya untuk Anda. Tinggal Anda ambil atau tidak. Ya, kalau Anda mau ambil, Anda konsisten, Anda serius di bisnis ini. Ya. Berjalan dengan waktu di bisnis ini, kalau Anda sudah sukses, ya, nama Anda akan dikenal. Ya, waktu itu nama saya dikenal oleh banyak marketing properti, ya, marketing asuransi, ya, marketing investasi di bank, dan setiap pagi, biasanya hari Senin, saya banyak terima telepon-telepon seperti itu. Ya, Pak, saya mau nawarin investasi, Pak, kapan punya waktu? Pak, ini ada salah satu peluang yang sangat bagus, ada properti, ada apartemen baru dan sebagainya, saya dikirim brosurnya terus, sering sekali. Ya. Nah, saya kadang-kadang suka seleksi, kalau orang tersebut cukup konsisten, saya biasanya janji ketemunya, saya oke kan, ya, saya oke ketemu untuk di prospek balik, maksud saya begitu, ya. Tapi saya harus uji dulu konsisten apa enggak. Kalau saya bilang nanti telepon saya lagi ya, terus dia nggak telepon lagi, berarti udah teruji dia nggak konsisten, ya. Nah, dan satu kali ada seorang wanita yang ketika telepon saya, dia dari sebuah bank ternama, ya, bank internasional, ya, bank skala dunia, bank asing ya, bank ternama. Nah, dia telepon saya dan dia bilang mau tawarin saya investasi. Wah, ya, saya bilang, oh oke, saya sibuk hari ini, nanti telepon saya hari Kamis. Ya. Hari Kamis dia telepon lagi, dia follow up saya, dia bilang, Pak, ya, saya mau nawarin yang kemarin. Ya, ingat nggak saya yang telepon hari Senin? Oh iya. Ya. Wah, saya lagi sibuk juga hari ini, sorry. Saya bisanya nanti minggu depan. Ya, minggu depan ini dia telepon lagi dan konsisten. Suatu kali hari Jumat dia telepon dan saya udah nggak enak berapa kali nolak. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau ketemu. Ya. Nah, jadi kita janjian di sebuah kafe, ketemu ngobrol. Ya. Dan dia mulai presentasikan produknya dia investasi. Ya, investasi reksadana begini, ya, money market dan sebagainya. Dan ketika dia presentasi, saya terus pandang orang ini, ya, wanita ini, dan saya bukan tertarik dengan produknya, tapi saya lebih tertarik dengan orangnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ saya betul-betul jatuh cinta dalam pandangan pertama istilahnya, ya. Nah, dan ternyata beliau orang yang luar biasa, beliau seorang wanita, ya, yang betul-betul menginspirasi saya. Banyak impian-impian, beliau menjadi impian saya juga. Ya, kami jalan bareng dan kemarin, ya, Oktober kemarin kami menikah, ya. Kami menikah dengan biaya sendiri. Nah, ini Shana, ya. Kami menikah dan saya betul-betul bersyukur saya memiliki seorang istri seperti Ibu Shana, ya, istri yang sangat support sekali. Beliau meninggalkan pekerjaannya di bank untuk mensupport saya habis di bisnis ini. Kami jalankan bisnis ini berdua. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Shana. Ya. Nah, ya, kami sekarang tinggal di Jakarta di sebuah apartemen. Ya, ya, saya
Waktu saya di Malaysia, di Singapura, saya selalu tinggal di apartemen downline saya atau di mana ya. Nah, saya sewa apartemen dan sebagainya, dan saya punya impian, wah suatu kali saya ingin punya apartemen. Ya, saya tinggal di apartemen. Dan di Jakarta, ya, saya sengaja ekspansi dari Bandung, bangun jaringan di Jakarta karena kebetulan sedang banyak jaringan aktif yang baru di Jakarta. Ya, saya cari apartemen di sana dan saya dapatkan ini. Ya, ada kolam renangnya, ada lapangan basketnya, ada tempat fitnessnya, wah enak sekali. Ya. Di waktu-waktu luang, ya kadang-kadang saya bingung juga kalau janjian siang, ya pagi itu sulit sekali. Ya, rupanya orang-orang lagi sibuk membarterkan waktunya dengan uang sehingga nggak bisa ketemu dengan kami. Ya, kalau lagi begitu kita bisa manfaatkan olahraga, ya bisa main basket, bisa berenang, bisa fitness, ya bisa jalan-jalan, nonton dan sebagainya. Bapak Ibu, bisnis ini memberikan kebebasan waktu untuk Anda. Ya, banyak hal Anda bisa beli dengan uang, tapi waktu Anda nggak bisa beli dengan uang. Berapa uang yang bisa membeli waktu 1 menit atau 1 jam? Waktu tidak bisa ditukar dengan uang, sangat berharga sekali. Ya. Kalau Anda putuskan hari ini bergabung di bisnis ini, Anda serius jalankan bisnis ini, ya, setelah Anda mencapai kebebasan finansial, Anda memiliki aset yang besar, Anda akan memiliki waktu luang yang banyak untuk melakukan kegiatan yang berkualitas. Itu tidak bisa dibandingkan dengan uang berapapun, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bisa menikmati kehidupan yang bebas. Buat saya, sukses adalah bebas menentukan apa yang saya mau. Kapanpun juga saya bisa lakukan apa yang saya suka. Pilihan, ya, freedom, kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ini foto kedua orang tua saya. Ya, orang tua yang menjadi teladan, pekerja keras untuk saya. Ya, orang yang mereka berdua luar biasa banting tulang hanya untuk menghidupi anak-anaknya. Sampai sekarang. Ya, dan ketika saya sudah bintang 8, ibu saya mengalami masalah yang sangat berat. Masalah finansial yang selama bertahun-tahun saya tidak tahu. Ya, rupanya beliau terlilit hutang yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan saat itu sudah mentok, nggak ada jalan lain, akhirnya dia baru terus terang kepada saya. Ya. Dia cerita sambil menangis bahwa dia perlu saya tolong. Ya. Yang namanya seorang anak, ya, lihat orang tuanya menangis, nggak mungkin nggak ditolong. Ya. Dan pada saat itu saya bersyukur, saya sudah di bisnis ini. Saya sudah memulai bisnis ini dan saya punya kemapanan finansial. Kalau saya nggak di bisnis ini, lain soal. Ya, saya nggak akan bisa menolong orang tua saya. Ya, mungkin rumah kami hari ini sudah dijual kalau saya tidak di bisnis ini. Tapi bisnis ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, lakukan bisnis ini sebelum waktunya terlambat. Lakukan bisnis ini sekarang juga. Jangan pernah menunda. Ya, lakukan sekarang. Mulai dari sekarang. Serius lakukan. Suatu kali Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Ya, kalau Anda sudah siap dengan aset Anda, kemapanan finansial, Anda bisa bantu orang lain. Ya, terutama orang tua Anda. Nah, saya mau cerita. Ya, suatu kali di sebuah hutan. Di situ ada sebuah gubuk, ya, sebuah rumah yang berdiri di tengah hutan dan ada 3 orang kurcaci berjanggut, sudah tua, ya, lewat rumah itu. Waktu itu hujan badai, ya, angin besar sekali, dan ketiga kurcaci ini diam di depan rumah, yang menunggu si tuan rumah keluar. Lalu muncullah seorang ibu. Ya. Ibu ini bilang, wah silakan masuk, ya, rumah kami terbuka untuk bapak-bapak sekalian. Ya. Kurcaci itu nggak mau masuk, dia diam saja. Ya, dia bilang, Bu, Anda harus memilih. Ya. Saya bernama harta, saya bernama sukses. Yang satu lagi adalah cinta kasih. Mereka bertiga. Ya. Yang satu harta, yang satu sukses, yang satu cinta kasih. Coba diskusikan dengan keluarga. Mana di antara kami yang boleh masuk ke rumah Anda? Hanya salah satu, dia bilang. Ya. Dan akhirnya si ibu ini bingung, dia masuk ke rumah, dia diskusi dengan suami dan anaknya. Ibu ini bilang, gimana kalau kita undang saja harta untuk masuk ke rumah kita? Ya, karena kita sedang butuh yang namanya harta. Ya, kita ini miskin, gubuk kita perlu diperbaiki dan sebagainya. Si bapak tidak setuju. Ya. Ada yang namanya sukses, dia bilang. Lebih baik sukses saja yang masuk, karena sukses nggak sekedar nggak sekedar kemapanan finansial, nggak sekedar kita punya harta. Kita lebih baik undang sukses untuk masuk. Si istri mengangguk juga, dan si anak bilang, Bapak Ibu, saya nggak mau harta dan sukses. Saya pengen kasih sayang. Saya ingin cinta kasih yang masuk ke dalam rumah kita. Ya. Nah. Lalu si ibu ini keluar, dia bilang, anak saya pengen hanya cinta kasih yang boleh masuk. Ya. Akhirnya cinta kasih ini masuk ke dalam rumah mereka, dan sukses mengikuti, harta juga mengikuti masuk. Ketiga-tiganya masuk ke rumah tersebut, Bapak Ibu sekalian. Makna dari cerita ini adalah di mana ada cinta kasih, ada kasih sayang. Kalau Anda lakukan bisnis ini untuk orang yang Anda cintai, Anda serius lakukan bisnis ini, ya, maka dengan cinta kasih atas dasar kasih sayang Anda, maka sukses dan harta itu akan mengikuti kemanapun cinta kasih itu pergi. Ya.
Kemanapun, dimanapun ada cinta kasih, disitulah hadir kesuksesan, disitulah hadir kemapanan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bantu Anda hari ini untuk menemukan apa yang Anda mau untuk masa depan Anda. Saya minta Anda rileks saja, Anda santai tapi cukup serius. Ya, Anda bisa atur nafas Anda. Saya minta Anda membayangkan, ya, betul-betul dengan serius. Kalau Anda sudah punya buku impian, bayangkan yang ada di buku impian Anda. Ya, tapi Anda bayangkan sesuai instruksi dari saya, sesuai panduan dari saya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bayangkanlah bahwa Anda mendapatkan kabar bahwa ternyata 1 tahun dari sekarang Anda sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Hidup Anda tinggal 1 tahun dari hari ini. Tapi Anda pun diberikan berkat yang melimpah. Anda diberikan kebebasan dalam segi keuangan. Diberikan dana yang tidak terbatas untuk melakukan apapun yang Anda mau 1 tahun ini. Hanya 1 tahun Bapak Ibu. Pilihlah hal-hal yang betul-betul bermakna. Hal-hal yang betul-betul prioritas. Yang penting untuk Anda. Untuk apa Anda lakukan bisnis ini? Anda bayangkan. Anda pun yang belum bergabung di bisnis ini, bayangkan apa yang Anda mau. Kalau Anda diberi kesempatan hanya 1 tahun terakhir, dan Anda diberikan dana yang tidak terbatas. Bapak Ibu bayangkanlah, daerah seperti apa yang ingin Anda tinggali di sana. Pegunungan yang indah, yang sejuk hawanya, atau udara pantai, pantai yang begitu indah, atau di pinggir sebuah danau, di mana Anda mau? Anda bayangkan. Rumah yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang pekarangannya luas, rumah yang Anda mau. Rumah yang selama ini Anda idam-idamkan Bapak Ibu sekalian. Rumah yang menjadi impian keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, rumah menjadi impian orang tua Anda. Ada apa saja di rumah tersebut? Mebel-mebel antik mungkin? Arsitektur yang Anda suka? Desain interior favorit Anda? Anda punya ruangan musik tersendiri? Ada home theater? Anda punya dapur sesuai yang Anda mau? Anda punya kamar tidur yang indah, yang romantis untuk Anda habiskan hidup Anda bersama pasangan Anda. Anda bisa menyediakan ruangan khusus bermain untuk anak Anda di rumah tersebut. Anda punya taman yang indah, punya garasi yang besar, penuh dengan mobil-mobil kendaraan impian Anda, dengan sepeda motor impian Anda. Setiap hari Anda kendarai mobil-mobil tersebut. Mobil seperti apa? Mobil yang nyaman, sebuah sedan mewah, aksesorisnya sangat lengkap, audionya sangat bagus, sebuah Jeep yang gagah, mungkin itu yang Anda suka. Sebuah mobil sport mungkin, sebuah mobil antik, sebuah motor, sebuah Harley Davidson mungkin. Selain itu apa yang Anda punya? Kalau Anda punya rumah di pinggir danau, mungkin Anda ingin punya boat, punya yacht, punya kapal pesiar. Anda punya pesawat pribadi untuk mencapai setiap daerah yang Anda mau. Negeri mana saja yang ingin Anda kunjungi Bapak Ibu sekalian? Anda ingin berkunjung ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang mungkin, ke China, Anda lihat keajaiban dunia, menginjakan kaki di tembok Cina. Anda mungkin ingin ke Hawaii, atau mungkin Anda ingin ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah keagamaan. Anda ingin ke Roma, mungkin ke Lourdes. Apa yang Anda ingin nikmati selama 1 tahun itu? Hidangan semacam apa? Makanan seperti apa yang tersedia yang Anda ingin mau? Tempat makan di mana yang Anda ingin selama ini belum pernah Anda mau coba? Apa yang Anda ingin lakukan dengan kelebihan dana Anda? Apa yang ingin Anda sumbangkan? Bentuknya seperti apa? Sebuah yayasan, sebuah panti asuhan, rumah jompo, terlibat dalam organisasi sosial, terlibat pelayanan-pelayanan di tempat ibadah Anda. Mungkin Anda atau orang tua Anda atau keluarga Anda punya hutang. Hutang apa saja yang ingin Anda lunasi selama setahun ini? Cicilan rumah Anda, cicilan mobil, cicilan hutang orang tua Anda, hipotek yang perlu ditebus. Dengan siapakah Anda akan menikmati semuanya itu?
dengan orang-orang terdekat, dengan suami Anda. Bapak Ibu bayangkan, betul-betul bayangkan dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda, di rumah idaman Anda, di tempat yang Anda suka, bepergian bersama mereka. Dengan orang tua Anda, dengan teman-teman terdekat, dengan kakek nenek Anda, dengan cucu Anda. Apa yang Anda ingin wariskan untuk mereka? Sebidang tanah yang luas, sebuah rumah yang indah, sebuah sertifikat yang berharga, sebuah bisnis jaringan yang tidak pernah habis-habisnya, sebuah aset yang sangat besar mungkin. Apa yang ingin Anda lakukan untuk mereka, orang-orang yang Anda cintai? Apa yang Anda ingin berikan kepada mereka semua? Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa buka mata Anda. Itu semua adalah impian Anda. Itu semua, jika Anda hari ini belum punya buku impian, apa yang tadi Anda bayangkan, setelah acara ini cepat-cepat Anda tulis. Lakukan tertulis supaya Anda bisa ingat, ya, Anda tuangkan bentuk visualisasinya dalam buku impian Anda. Karena itulah yang akan membuat Anda ingat tadi saya bilang ada pleasure, membuat Anda semakin fokus pada tujuan hidup Anda akan semakin semangat dan akan Anda semakin besar energi untuk mencapai impian kehidupan Anda. Dan hidup Anda akan bertambah berkualitas dengan Anda memiliki impian. Bapak Ibu sekalian, orang sukses dan tidak sukses hanya dibedakan dengan punya impiannya. Ya, impian dan tidak punya impian. Impiannya semakin besar maka dia akan semakin sukses. Ya. Nah, satu cerita penutup museum yang sangat besar. Di situ dipamerkan selama 1 bulan penuh seluruh karya, mahakarya di seluruh dunia. Ya, berbagai macam ukiran, pajangan, lukisan dan sebagainya. Dan ada sebuah patung yang sangat indah. Ya, patung terbuat dari marmer, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, patung itu menjadi primadona di sana. Setiap orang selalu berbondong-bondong mengantri untuk berfoto dengan patung tersebut. Ya. Dan di akhir masa pameran ini selama 1 bulan, pameran itu ditutup. Ya. Dan ternyata ada suara di sana. Ya. Patung marmer itu diletakkan di atas sebuah pelataran besar yang terbuat dari ubin marmer. Ya. Dan ubin marmer ini tidak suka melihat patung marmer ini menjadi primadona di sana. Dia mulai berkata-kata seperti ini. Patung, kok dunia ini tidak adil? Ya. Kenapa Anda dipuja-puja? Semua orang mendatangi Anda, ingin difoto dengan Anda. Kenapa kok saya semakin banyak orang mengunjungi Anda, saya semakin banyak diinjak-injak? Dia bilang. Padahal kita kan dari bahan yang sama. Kita sama-sama marmer. Apa bedanya kita? Ya. Si patung itu menjawab dengan bijaksana. Hai ubin marmer, apakah Anda ingat? Waktu itu kita pernah diproses sama-sama. Ya. Di satu tempat pemahatan kita bersama-sama berada di sana. Ya. Nah, pada saat itu apa yang Anda ingat? Wah, saya ingat sekali, ubin itu bilang. Ya. Wah, di sana betul-betul menderita, betul-betul sakit sekali. Saya dipotong depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Akhirnya saya terbentuk menjadi sebuah lantai. Dan di situ saya teriak, saya minta ampun, jangan pernah diteruskan lagi. Dan saya menyerah di sana, sakitnya bukan main, dia bilang. Dan patung itu bilang, oke, ya, itulah bedanya kita. Waktu itu saya dipahat. Kalau kamu cuma dipotong 6 kali, saya dipahat berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya tahan. Walaupun sakit saya tahan terus, saya tahan. Terus menerus sampai beberapa bulan, sampai setahun saya tahan. Itu bedanya kita. Saya berani bayar harganya yang mahal sekali untuk mencapai hari ini. Sehingga orang menghormati saya. Itu yang dikatakan patung tersebut. Bapak Ibu sekalian, ya, di usaha ini, di bisnis ini, di kehidupan manapun, orang-orang yang sukses, orang-orang adalah yang berani bayar harganya, berani melewati segala sesuatunya demi impian mereka. Maka kalau Anda mau sukses, Anda beranikan bayar harganya, Anda fokus pada impian Anda capai lewat Yansi dan Unicorn, dan pastikan Anda tidak pernah berhenti melakukan bisnis ini, karena tidak ada yang gagal di usaha ini. Yang ada hanyalah orang yang memutuskan untuk berhenti. Ya. Dan seorang pemenang adalah seorang pemain yang tidak pernah keluar dari arena pertandingan. Lakukan yang terbaik, jadilah luar biasa, do your best, be outstanding. Go Diamond!